selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan, jangan anggap remeh Omikron begitu ya. Karena kita kan nggak bisa milih kenanya Omikron atau Delta atau apapun ya. Jadi dimanapun Anda menyimak acara ini tetap lakukan protokol kesehatan. Itu salam sayang dari kita semua pada pagi hari ini untuk mengingatkan Anda. Nah, selamat datang kita di satu acara yang sangat menarik sekali di mana kita akan mendapatkan banyak pembelajaran di sini. Seri webinar konservasi yang diprakarsai oleh Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 atau RAN KSB maksud saya. Dan kali ini hadir dengan tema memahami areal bernilai konservasi tinggi atau ABKT dalam sertifikasi ISPO. Nah, perkenalkan saya Prita Laura yang akan menjadi host sekaligus juga memoderatori acara kita pada hari pagi hingga kemudian nanti pada siang hari nanti. Dan Bapak Ibu kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu komponen Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019 hingga 2024 atau RAN KSB memandatkan percepatan pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau kita mengenalnya dengan ISPO. Dan kemudian meningkatkan akses pasar produksi kelapa sawit. Dan hingga saat ini upaya sosialisasi masih terus dilakukan untuk mendorong ISPO ini sebagai satu standar kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, serta memastikan bahwa kebijakan ini betul-betul dipahami dan kemudian bisa meningkatkan kepercayaan negara-negara tujuan ekspor terhadap sawit Indonesia. Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB tahun 2019-2024 kembali melaksanakan sesi berbagai pengetahuan pada hari ini untuk memahami konsep kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi atau ABKT sebagai salah satu kriteria sertifikat ISPO. Dan hari ini kita akan mendengar pelaksanaan kebijakan ini dari perspektif pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, serta tanggapan dari para praktisi, dan diharapkan peningkatan pemahaman tentang identifikasi dan pengolahan kawasan tersebut dapat mendukung akselerasi sertifikasi ISPO ke depannya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memasuki agenda kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSc, selaku Direktur PPH BUN Kementan, selaku juga Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, serta Wakil Ketua 1 Kepala Sekretariat Komite ISPO. Lalu kemudian selamat pagi dan selamat datang juga kepada para narasumber yang akan membagikan pengetahuan dan juga berdiskusi bersama kita pada hari ini. Saya akan panggilkan para narasumber kita, nanti akan hadir bersama kita. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Dr. Nandang Prihadi Eshut MSc, PLT Direktur Bina Pengolahan dan Pemulihan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Ujang Rahmat MSI, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Hendra Jatnata Wijaya MSc, Koordinator Tim Sekretariat Komite ISPO, dan Bapak Dadam Saiful Bahri, Safety Health and Environmental Department Head dari PT Dharma Satya Nusantara. Lalu kemudian setelah para narasumber memaparkan materinya, akan ada sesi tanggapan dari perwakilan praktisi ataupun para penanggap yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kusuma Wijaya Eshut MSI, selaku HCV, HCS, dan GIS Spesialis Tropenbos Indonesia, dan juga Bapak Trismadi Nurbayuto, TUW Renlan, mewakili Asosiasi Lembaga
sertifikasi Indonesia. Dan kami tentunya juga ucapkan terima kasih untuk waktu dan juga kesediaan dari para narasumber untuk hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, untuk membuka acara sebelum kita mulai agenda diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSc, selaku Direktur PPH Bun Kementan, dan juga merupakan Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, serta Wakil Ketua 1 Kepala Sekretariat Komite ISPO. Kepada Bapak Junaidi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih Mbak Dita selaku pembawa acara. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Clear Pak Dedi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PT Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Direktorat Konservasi dan Keragaman Hayati di Jen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terhormat Pak Dajat selaku Koordinator Sekretariat Komite ISPO, para narasumber, Pak Kadis Perkebunan Kalimantan Timur, Pak Ujang, para narasumber, para penanggap, kemudian yang mewakili dari Asosiasi Pelaku Usaha di Industri Kelapa Sawit, saya lihat tadi ada dari Apolin, dari GAPI, dari GIMNI, kemudian juga yang Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kabupaten yang hadir, kemudian juga yang mewakili dari Asosiasi Petani Sawit, kemudian juga mungkin dari akademisi, teman-teman mitra pembangunan, civil society organization, kemudian juga teman-teman para pemerhati lingkungan kelapa sawit, serta para hadirin yang mengikuti webinar yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan tentu satu persatu. Pertama-tama tentu kami mengucapkan marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersama-sama mengikuti webinar ya, seperti yang disampaikan oleh tadi membawa acara ya mengenai bagaimana memahami area bernilai konservasi tinggi atau ABKT di dalam sertifikasi ISPO ini. Tentu kami juga memberikan apresiasi kepada para Bapak sekalian, para narasumber, penanggap, serta para peserta webinar pagi ini. Alhamdulillah nih sudah saya lihat di layar kami ini ada 208 yang sudah join. Mungkin selain juga melalui channel YouTube ya, karena selain Zoom juga dibuka juga melalui channel YouTube. Selanjutnya Bapak sekalian, tentu bahwa di tengah masih tadi seperti disampaikan oleh acara, kita saat ini juga menghadapi varian COVID-19 Omicron ya. Nah, tentu juga kita berharap juga akan segera reda dan hilang tentunya Bapak sekalian, karena kita sebetulnya sudah hampir menurun terus, tetapi karena adanya varian baru ya, kalau kita mengikuti juga tentu kita berharap juga sangat berharap tentunya Bapak sekalian yaitu segera juga berakhir ya, karena memang dampaknya luar biasa terhadap berbagai sendi kehidupan termasuk juga syariat ke dalam hal perekonomian nasional. Namun tentu Bapak sekalian ya, di tengah pandemi di satu pihak ya, tetapi di lain pihak ternyata bagi industri kelapa sawit nasional ini justru sesuatu yang menggembirakan ya Bapak sekalian. Tentunya ya sudah beberapa saat bulan juga ya harga sawit terus meningkat ya, dan alhamdulillah
pada tahun 2021 saya kira para kalangan industri sawit ini menikmati harga jual yang cukup menarik ya, dan secara total nasional ya ekspor dari aneka produk sawit kita ya tahun 2022 ini hampir mencapai sekitar 28 miliar US dollar ya. Nah, tentu atau mungkin sekitar kurang lebih 400 triliun lebih ya, itu sesuatu sebetulnya secara kinerja ya, ekspor kelapa sawit itu hanya dikalahkan sebagai sumber devisa nasional hanya geser dikit oleh ekspor batu bara. Jadi sawit ini menjadi sumber devisa nomor 2 ya. Nah, tentu ini ada hasil kerja keras ya Bapak Ibu sekalian, dari mulai pekebun, para industri ya yang bergerak di dalam industri kelapa sawit nasional. Tentu ini juga pencapaian yang luar biasa ya, karena tahun 2020 hanya mencapai sekitar 22 miliar dolar. Ya. Nah, jadi justru di tengah pandemi ya sektor industri kelapa sawit itu menunjukkan keperkasaannya. Nah, tentu ini dan juga saya kira alhamdulillah juga kaitannya dengan mahalnya minyak goreng ya, kemarin sudah ada ketentuan ya peraturan Menteri Perdagangan yang telah menerapkan satu harga untuk minyak goreng ini. Jadi adalah 14.000 ya per liter. Saya kira Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa dicek ya, walaupun tentu ada pembatasan-pembatasan ya. Nah, ini saya kira itulah sekian kepedulian juga pemerintah beserta pelaku industri kelapa sawit nasional ya, karena tentu banyak sekali masyarakat kita yang terdampak ya, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, para pedagang-pedagang kecil minyak goreng ya dan sebagainya. Dan saya kira mudah-mudahan juga kami himbau juga ya, wakil dari pemerintah, Kementerian Pertanian, Dijen Perkebunan, tentu tidak usah ras ya, berbondong-bondong, karena memang ini akan diterapkan kebijakan satu harga ini sampai selama 6 bulan. Kemudian Bapak sekalian, tentu juga kelapa sawit ini ya selain tadi luar biasa peranannya di dalam perekonomian nasional, sumber devisa, juga tentu lebih dari 20 juta orang ya terlibat langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga tentunya bagaimana juga kelapa sawit ini ya bisa berkontribusi kaitannya dengan konservasi lingkungan hidup ya. Tentu pemerintah dalam ini Presiden sangat concern Bapak sekalian terkait dengan bagaimana pengelolaan pembangunan kelapa sawit ini yang berkelanjutan. Ya, tadi Mbak Brita selaku pembicara sudah menyampaikan mengenai adanya Instruksi Presiden nomor 6 ya tahun 2011 itu tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan yang berkelanjutan ya, yang akan sudah berlangsung dari 2011 sampai nanti tahun 2024 ya. Jadi sekarang kita sudah mencapai tahun ketiga, memasuki tahun ketiga dalam rangka implementasi dari RAN KSB ini. Itu bukti keseriusan ya pemerintah, tentu juga bagaimana kontribusi dukungan para pelaku usaha ya dalam ini baik perkebunan maupun perusahaan ya, perusahaan besar, swasta maupun pemerintah dalam rangka mendukung implementasi dari RAN KSB. Kemudian juga Bapak sekalian kaitannya dengan bagaimana keseriusan pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola juga terbukti dengan telah terbitnya Peraturan Presiden nomor 44 ya tahun 2020 itu tentang penyelenggaraan sertifikasi ISPO ya. Kalau dulu ya peraturan penyelenggaraan ISPO itu hanya peraturan Menteri Pertanian ya, terakhir nomor Permentan nomor 11 tahun 2015. Nah, dengan adanya peraturan Presiden tentu juga secara operasional diterbitkan dari turunan Perpres 44 tahun 2020 adalah peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020 ya, yaitu tentang penyelenggaraan sertifikasi ISPO ya. Dan ini juga telah ada transformasi ya, karena di situ juga sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha baik pekebun maupun perkebunan rakyat maupun perusahaan besar ya. Tentu untuk perkebunan rakyat itu masih baru akan sampai 2025 diwajibkan mandatori ya. Nah, tentu ini juga dalam rangka tadi meningkatkan ya keberterimaan dari ISPO sendiri, meningkatkan daya saing produk kelapa sawit kita Bapak sekalian, karena
lebih dari 70% ya dari produksi kita ini ya dipasarkan atau diekspor ke pasar global. Ya terbukti tadi ya tahun 2002 ini 2021 ya menghasilkan devisa sekitar 28 miliar dolar, sesuatu jumlah yang luar biasa ya. Karena hanya dikalahkan aja oleh ekspor batu bara yang non renewable resources, sementara sawit adalah produk yang renewable. Jadi tidak akan habis-habisnya ya selama kita masih diproduksi ya, apalagi kita dorong bagaimana kelapa sawit ini ya diproduksi ya diproduksi dihasilkan suatu proses yang memang sustainable ya. Tentu ini bagaimana terkait sustainable adalah mengenai aspek, salah satunya adalah yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana aspek mengenai lingkungan ini ya, bagaimana menjaga keanekaragaman hayati ya, bagaimana juga menghindari praktek-praktek ya di dalam proses industri sawit yang merugikan lingkungan. Kalaupun misalkan ada dampak, tentu harus dilakukan mitigasi ya agar kriteria-kriteria yang telah diatur di dalam Permen 38 tahun 20 tentang penyelenggaraan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kaitannya dengan RAN KSB, Bapak sekalian, RAN KSB ini ya ada 5 komponen ya, di mana komponen yang menyangkut keanekaragaman hayati dan pengelolaan lingkungan ada di komponen C ya. Sementara terkait dengan percepatan dari sertifikasi ISPO sendiri ada di komponen E. Nah, jadi Bapak sekalian, kemudian tentu kaitannya dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ya, di mana di situ di dalamnya terdapat arahan bahwa kepada seluruh pihak ya agar memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati di area perkebunan secara berkelanjutan. Kemudian area bernilai konservasi tinggi merupakan opsi ya, atau instrumen yang dapat digunakan oleh perkebunan kelapa sawit baik perkebunan rakyat maupun perusahaan ya, yaitu untuk menjaga kelestarian ekosistem di wilayah kelolanya. Kami memahami bahwa banyak di daerah ini terdapat area penggunaan lain yang merupakan wilayah di luar kawasan hutan. Namun berupa lahan dengan tutupan hutan, wilayah seperti ini menuntut kehati-hatian dalam pengelolaannya karena berpotensi juga tentu mengandung nilai konservasi yang seharusnya dipertahankan. Kemudian dalam konteks global, ABKT juga merupakan instrumen negosiasi untuk memastikan bahwa kelapa sawit kita ini tidak hanya mampu untuk menjamin tercapainya target SDGs seperti mengakhiri kemiskinan, yaitu indikator SDG 1, tujuan indikator SDG 1, kemudian juga mengakhiri kelaparan dan ketahanan pangan atau SDG 2 ya. Namun kelapa sawit juga harus mampu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memastikan upaya konservasi lingkungan daratan atau indikator SDG ke-15. Yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca atau SDG ke-13. Itulah salah satu dari beberapa tujuan penyelenggaraan sertifikasi ISPO ini. Dengan konteks yang demikian tentu ABKT merupakan sesuatu yang sangat penting, perlu dipahami dan diimplementasikan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha. Kami yakin bahwa melalui pelaksanaan sertifikasi ISO yang telah menerapkan konsep ABKT ini, perkebunan kelapa sawit juga mampu berkontribusi terhadap target net sink emisi karbon ya, untuk sektor forestry and other land use di tahun 2030. Sebagaimana komitmen Presiden Jokowi pada akhir tahun lalu di UNFCCC COP26 di Glasgow. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, kami menyadari bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO menuntut kerja keras dari semua pemangku kepentingan. Namun tentu banyak cerita sukses juga di mana sebetulnya pekebun pun mampu menerapkan ISPO melalui dukungan multi pihak terkait. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah setelah adanya Permentan 38 tahun
2020 yang atau New ISPO ini ya, pada hari perkebunan ke 64 ya, yang kita peringati pada tanggal 10 Desember ya tahun lalu. Kebetulan yang ke-64 ini di 10 Desember dilakukan di Rantau Prapat di Sumatera Utara ya, diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Rempah Nasional ya, yang dihadiri juga Bapak Wakil Presiden ya. Telah diserahkan juga 3 sertifikat ISPO ya kepada para pekebun sawit swadaya yang menjadi mitra Musimas ya. Dan ini hampir sekitar seluas 4.620 hektar. Nah, tentu ini sesuatu yang menggembirakan ya. Ternyata walaupun secara mandatori ini belum berjalan ya, belum di ini, tetapi dukungan dari perusahaan mitra ya, kesadaran para petani untuk terlibat dalam sertifikat ini luar biasa. Oleh karenanya Bapak sekalian, kami juga tentu membuka ruang kolaborasi yang sebesar-besarnya dalam wadah dialog multi pihak ya, dalam rangka mendukung instruksi Presiden yang nomor 6 2019 tentang RAN KSB, agar tentu komponen E khususnya ya, akselerasi ISPO juga dapat diwujudkan. Akhir kata, kami berharap agar webinar ini tentu menjadi momentum kerjasama dan membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia dan akselerasi sertifikasi ISPO antara lain melalui pemahaman terhadap ABKT ini. Kami tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber ini yang luar biasa, nanti akan menyampaikan terkait bagaimana ABKT ini ya perlu dilakukan ya, juga kaitannya dengan sertifikasi ISPO sendiri ya. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seri webinar konservasi nomor 1 itu memahami areal bernilai konservasi tinggi atau ABKT dalam sertifikasi ISPO, saya nyatakan dibuka. Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dede Junaidi atas sambutan dan pembukaannya. Kita berikan tepuk tangan buat dimanapun Anda berada. Kita tepuk tangan, kita semangat karena kita tadi sudah mendengar dari Pak Dede Junaidi bahwa bagaimana sebenarnya instrumen ABKT ini punya banyak fungsi ya. Tadi kalau dibacakan tadi ada 4 SDGs gitu ya yang bisa disentuh dengan pendekatan instrumen ABKT ini. Nah, kita akan mengenalnya lebih lanjut dalam diskusi nanti. Namun sebelumnya mari kita mengabadikan momen kita bersama ini dengan, ini bukan selfie tapi Zoom V ya, karena kita foto bareng-barengnya lewat Zoom. Jadi saya kembali mengundang Pak Dede Junaidi dan juga para narasumber, mohon bisa dibuka videonya dan kita akan Zoom V bersama. Silahkan Pak narasumber, serta juga Pak Dede Junaidi, kami kembali mengundang untuk kita mengabadikan momen kita bersama. Baik, karena tadi dikatakan tadi ini adalah satu hal yang sangat baik begitu ya, untuk kemudian kita sama-sama dorong bersama ABKT ini. Bagaimana kalau kemudian kita fotonya kasih jempol 2 Pak? Ya, kasih jempol 2 dengan senyum lebar ya. Saya akan kasih aba-aba ya Pak ya. 3, 2, 1. Wah, senyumnya masih kurang lebar. Senyumnya masih kurang lebar Bapak. Kalau begitu gini ya, saya sebut 3, 2, 1 sambil sebut sama-sama ABKT ya, biar senyumnya lebar. Oke. Baik, kita mulai lagi. 3, 2, 1. ABKT. ABKT. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Mbak Zulfinya. Terima kasih banyak Pak Dede Junaidi tadi untuk pembukaannya dan juga kata sambutan yang sangat eye opening gitu ya. Kita melihat bagaimana besarnya potensi kelapa sawit Indonesia dan kita melihat betapa besarnya juga sebenarnya threat-nya isu mengenai sustainability di pasar global. Tapi sebenarnya kita punya satu instrumen yang sangat baik dan kita bisa dorong bersama, dan jika kemudian instrumen ABKT ini bisa benar-benar dapat terlaksana dengan baik,
maka kemudian banyak yang bisa terselamatkan. 20 juta tadi dikatakan, 20 juta rakyat Indonesia bergantung pada industri ini. Dan kemudian juga tadi pemasukan kepada negara kita itu senilai 400 triliun. Itu luar biasa itu untuk mendorong pemulihan ekonomi kita nantinya ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi kita lebih lanjut. Kita akan masuk untuk memahami sebenarnya ABKT ini seperti apa. Apakah benar-benar bisa dikatakan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi, ini bisa menyentuh SDG nomor 1, nomor 2, nomor 15, dan bahkan nomor 13. Dan juga kemudian juga mendorong komitmen dari Presiden pada konvensi perubahan iklim di Glasgow kemarin. Dan kemudian kita akan langsung dengarkan para narasumber kita yang pertama, akan dimulai oleh Bapak Dr. Nandang Prihadi, selaku PLT Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan topik kebijakan kawasan lindung dan ABKT di Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, begitu ya. Kalau mau tanya silahkan masukkan pertanyaan Anda di kolom chat box ya. Tapi tolong cantumkan identitas dan asal lembaga dan juga kepada siapa pertanyaan Anda ditujukan. Kirimkan ke dalam chat box Zoom Anda. Nanti kemudian kita akan memilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita akan dengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nandang Prihadi. 10 menit waktunya Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Kami persilakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Prita, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Dedi Junaidi, kemudian juga Pak Hendrajat, Pak Ujang, kemudian Pak Dadan dan para narasumber yang lainnya. Dan Pak Dedi tadi sempat sebelum ini saya ketemu Pak Sekjen dulu, Pak Dedi, dan ada salam dari beliau untuk Pak Dirjen Bun, tolong disampaikan katanya. Cuma nanti kapan-kapan pengen ngobrol soal kebun sawit raya katanya. Saya juga bingung kebun sawit raya apa. Kayaknya cuma Pak Sekjen, cuma Pak Dirjen Bun aja yang tahu. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir, ini satu kesempatan yang sangat berharga bagi kami, dan ini memang sebetulnya Mbak Prita dan Bapak Ibu semua, kami di sekitar akhir Desember pernah ingin mengumpulkan teman-teman pengelola kebun sawit yang berasal dari arealnya pelepasan kawasan hutan. Karena memang ada tugas kami, tapi kemudian karena waktu sehingga kami tidak bisa ketemu, dan saya kira nanti di sini kami akan coba juga sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pintu awal untuk kita terus saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, paparan saya bisa ditampilkan. Siapa yang menampilkan? Kita. Mas Wayan ya, tolong Mas Wayan. Jadi saya ingin coba menyampaikan terkait kebijakan pengelolaan ABKT yang kami ampu, dan ini memang di luar kawasan konservasi. Mbak Prita sudah bisa dilihat ya PowerPoint-nya ya. Baik. Pak, lihat. Ya. Oke, lanjut Mas Wayan. Nah, ini indikatif ke hati di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, tentu termasuk yang di perkebunan sawit. Jadi kita indikatifkan ada 43 juta hektar yang di luar, kemudian yang di kawasan itu sekitar 27, dan di lokasi kawasan ekosistem esensial sekitar 1,7 juta hektar. Nah, ini yang gambarnya hijau-hijau itulah yang ke hati tinggi di luar kawasan konservasi. Lanjut, nah tapi memang kami belum bisa memverifier 43 juta itu secara detail, di mana, apakah di kebun sawitnya berapa dan seterusnya, walaupun data global kita sudah punya dapatkan dari teman-teman PKTL dan teman-teman di Jenbun. Nah, terkait RPJMN, Bapak Ibu, memang perlu kita cermati dari 7 prioritas nasional, kami di KSD itu 3, dan salah satu nanti yang terkait adalah yang prioritas nasional ke-6, membangun lingkungan hidup,
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan dari yang prioritas nasional 6 ini ada 2 nanti yang sangat terkait dengan ABKT yang sedang kita lakukan saat ini hari ini adalah yang infer kawasan dengan lekati secara partisipatif di luar kawasan konservasi, tentu termasuk nanti yang di perkebunan. Kemudian peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Lalu bagaimana perlindungan kehati di luar kawasan konservasi kaitannya dengan konvensi maupun dengan undang-undang, lanjut Mas. Itu tentu ada di Undang-Undang 5 tahun 90. Saya tidak bacakan karena memang waktunya, kemudian di PP 28 tahun 2011 khususnya di pasal 24. Kemudian mandat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pembagian urusan itu bahwa untuk TSL yang tidak dilindungi atau tidak masuk dalam lampiran appendix CITES dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting ini ternyata masih urusannya pusat ya. Kemudian yang itu dilaksanakan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini mandat dari Undang-Undang 23. Kemudian kalau di ISPO-nya tadi adalah identifikasi, sosialisasi dan menjaga. Saya kira ini ada kriteria ISPO yang nomor 3.7 dan kemudian inisiatif masyarakat. Jadi kita selalu mendorong beberapa inisiatif masyarakat untuk melindungi kehati di RPL dan maupun masyarakat, dan ini nanti kita kategorikan sebagai kawasan ekosistem esensial tadi. Lanjut, beberapa strateginya sebetulnya kami sudah menghasilkan NSPK maupun pedoman untuk bagaimana tadi yang IKK tadi. Sebelumnya dulu Mas, itu jadi ada, ini sudah lengkap Pak. Jadi kalau nanti untuk kriteria ISPO di Permentan 38 tahun 2020, teman-teman dari pemegang izin kebun memerlukan bagaimana pedoman pengelolaan, ABKT-nya, kemudian bagaimana dengan satwanya, itu kami sudah mempunyai pedoman-pedoman yang tersebut, dan ini juga punya e-file-nya, jadi nanti kalau yang memerlukan bisa kita kirimkan e-file. Lanjut. Nah, mandat pengelolaan ABKT di perkebunan sawit sebetulnya sudah ada di Impres nomor 8, saya kira, di Impres nomor 6, dan di Peraturan Menteri Pertanian, tadi yang saya bacakan nomor 38 tahun 2020. Nah, lalu yang perlu kami dorong sebagai tindak lanjutnya ke depan adalah tentu kami menginginkan sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan ABKT dalam rangka sertifikasi tadi. Jadi tentu dengan harapannya adalah tadi sekretariat RAN kelapa sawit berkelanjutan ini bisa menjadi tempat untuk bertukar informasi dan data terkait ABKT, luasannya, titik koordinatnya, bagaimana mereka dikelola, terus sekarang di lapangan dia seperti apa, apakah masih ada pohon-pohon endemiknya dan seterusnya, masih ada satwa liar dan seterusnya. Ini yang tentu kita perlukan, kami juga kita harus melaporkan, dan data-data ini memang terus terang sebagian besar belum kami miliki, termasuk yang detail-detailnya Bapak Ibu. Jadi yang detail itu artinya dari batas detail kawasannya yang menjadi ABKT dan seterusnya, itu tadi bisa sampaikan. Dan tentu kami berharap nanti melalui RAN tadi, sekretariat RAN KSB KSB ini bisa kita lakukan, dan tentu juga teman-teman perkebunan kalau dibolehkan ya Pak Didi, kalau mereka ingin diskusi atau ngobrol dengan kami pun mangga silahkan. Saya kira ini kan karena memang tugas negara juga yang telah diinvestasi. Kemudian yang terakhir, yang kedua ada tindak lanjut yang kita perlukan, ya tadi invernya. Tentu yang kedua adalah implementasinya ke depannya seperti apa. Jadi kami tidak ingin hanya declare bahwa kami misalnya kebun itu punya ABKT di dalam HCF atau ABKT di dalam kebun sawit, tapi tidak ada rencana aksi, rencana tindak untuk pengelolaannya. Seperti apa? Jadi kalau sudah menjadi ABKT, itu pengelolaannya seperti apa? Tentu mereka itu kan harus ada
rencana aksinya dan implementasinya seperti apa. Karena jangan sampai terus berasumsi sudah ditetapkan ABKT oleh teman-teman perkebunan terus sudah cukup dibiarkan saja seperti itu. Tidak, tapi harus ada intervensi-intervensi untuk pengelolaannya. Saya kira itu mudah-mudahan tidak lewat dari 10 menit. Mbak Prita, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan tetap standby untuk nanti mungkin kalau ada diskusi-diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan lagi silakan Pak. Ada yang mau ditambahkan lagi sebagai keterangannya? Monggo Pak. Gimana Mbak Prita? Iya, sebenarnya masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau Bapak mau memanfaatkan waktu, menambahkan silakan. Oh, baik Mbak Prita. Jadi tadi sebenarnya tidak lanjut. Sebetulnya kami rencana nanti akan mengumpulkan data ke teman-teman kebun sawit. Syukur-syukur kalau Pak Didi sudah punya, jadi datanya diminta dari Pak Didi saja. Yaitu soal ABKT tadi, areal yang saya tetapkan sebagai ABKT di teman-teman kebun, itu di mana, kalau perlu petanya juga, ya SHP-nya gitu, koordinatnya, kemudian ekosistemnya seperti apa yang jadi ABKT itu, kemudian inver sudah dilakukan atau tidak, kemudian rencana pengelolaannya seperti apa, dan implementasinya. Nah ini mungkin nanti mohon izin Pak Didi, apakah kami boleh misalnya bersurat langsung ke teman-teman pengelola kebun, atau harus tetap melalui Pak Didi atau para kadis perkebunan provinsi. Nah ini mangga kami ikut aja, jadi kalau disuruh langsung ya kami akan langsung bersurat, kalau harus melalui Pak Didi atau Pak Kadis perkebunan provinsi, kami juga akan melakukan seperti itu. Dan ini saya mendorong Pak Didi, Bapak Ibu, mungkin sekretariat RAN ini kita aktifkan terus, sehingga tukar-menukar informasinya bisa melalui tempatnya Pak Didi juga. Itu kan lebih bagus ya Pak Didi, karena di situ sudah ada ruang, kita tidak perlu membentuk ruang yang baru. Kalau menurut saya itu mungkin tambahannya Mbak Prita. Saya lebih mungkin nanti diskusi aja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Nandang Prihadi atas materi dan paparan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kami akan persilahkan kepada narasumber berikutnya. Ada Bapak Insinyur Ujang Rahmat MSI selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kita tadi sudah mendengar bagaimana pusat ya, bagaimana kebijakan-kebijakan di pusat, perspektif pusat. Nah, kemudian kita akan melihat lebih lanjut bagaimana pemerintah daerah juga menyiapkan mengenai RAN aksi ini gitu ya. Jadi kita akan dengarkan bagaimana mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya untuk perlindungan ANKT dalam mendukung produksi komoditas berkelanjutan yang dalam hal ini berfokus pada kelapa sawit berkelanjutan. Dan baik, langsung saja kami persilahkan Bapak Ujang Rahmat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur PPH Bun, Pak Dedi. Yang saya hormati seluruh narasumber dan pembahas serta Bapak dan Ibu seluruhnya yang hadir di dalam webinar kali ini. Sebelum saya melanjutkan, apakah slide show saya bisa dilihat dengan baik? Halo? Bagus Pak, lanjut Pak Kadis. Oke. Lanjut Pak. Bagus Terima Pak. kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk sharing informasi terkait kebijakan pengelolaan ANKT di Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di dalam presentasi ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita menginternalisasikan dan mengharusutamakan pengelolaan ANKT ini di dalam perencanaan pembangunan daerah, dan selanjutnya saya akan menunjukkan juga terkait dengan
kebijakan dan upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim di dalam pengelolaan ANKT, serta bagaimana tindak lanjut atau saran yang dapat kita lakukan di dalam pengelolaan ANKT pada level nasional. Bapak dan Ibu, perlu kita camkan bersama-sama bahwa di dalam RPJMN tahun ini kita memiliki target 70 juta ANKT yang harus dipertahankan. Itu kata RPJMN ya Pak, bukan kata saya. Lalu bagaimana kita mencapai hal tersebut? Nah, Bapak dan Ibu, kita mengetahui bahwa di dalam perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, salah satu arah kebijakannya itu adalah pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi. Itu yang menjadi salah satu upaya kita mengharus utamakannya. Nah, secara detail Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memasukkan indikator ISPO sebagai indikator kinerja utama di dalam perencanaan pembangunan perkebunannya, itu setara dengan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi indikator lingkungan itu kita gunakan indikator ISPO. Itu mengapa ISPO ini menjadi sangat penting dan bagaimana ANKT di dalam ISPO itu bagi Kalimantan Timur itu menjadi sangat penting. Dan kita sudah memiliki deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan 7 kabupaten di Kalimantan Timur yang berjanji akan melakukan pemeliharaan terhadap 640.000 hektar ANKT yang ada di Kalimantan Timur dalam areal yang diperuntukkan untuk perkebunan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita juga telah memiliki perda tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan, Perda nomor 7 tahun 2018. Hubungannya dengan ANKT apa? Di dalam pasal 55, di situ disebutkan pelaku usaha perkebunan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati dan yang lain-lain. Nah, dan seterusnya kemudian menindaklanjuti perda tadi, pada tahun 2021 kita telah berhasil menyusun kriteria ANKT dan kemudian disusul dengan peraturan gubernur tentang pengelolaan ANKT. Jadi di dalam Pergub nomor 12 tahun 2021 itu berisi kriteria dan kriteria ANKT dan jenis-jenis ANKT-nya. Sementara di Pergub 43 itu berbicara tentang petunjuk bagaimana mengelola ANKT. Kita tahu tadi disebutkan banyak aturan ISPO, RSPO segala macam itu menghendaki pengelolaan ANKT di perkebunan, mempersyaratkan perkebunan. Tapi pernahkah kita bertanya, lalu adakah peraturan di tingkat nasional ataupun di tingkat pemerintah provinsi yang mendetailkan bagaimana cara pengelolaannya yang menjadi acuan bagi perusahaan perkebunan atau Pemda? Tadi Pak Danang tadi menyebutkan ada peraturan-peraturan KSDAE. Ternyata setelah kita identifikasi juga, kita baca juga aturan-aturan tersebut tidak secara detail bagaimana memberikan arahan terkait teknis pengelolaan. Nah, melalui pergub ini, kedua pergub ini sebetulnya berisi tentang tata cara identifikasi, tata cara pengelolaan sampai kepada pelaporannya. Nah, ini dituangkan di dalam dua pergub ini. Saya tidak ingin membacakan pasal-pasalnya, Bapak dan Ibu bisa nanti membaca satu persatu apa isi pasalnya. Tetapi yang sangat menarik di sini perlu saya informasikan Bapak dan Ibu, Pergub 43 tahun 2021 itu mengamanahkan dibuatnya peta indikatif tentang ANKT pada level provinsi dan pada level kabupaten kota sebagai dasar pengelolaan. Kemudian ada sebuah kewajiban untuk menyusun RPP ANKT, rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT, serta sampai ke pelaporannya. Nah, Bapak dan Ibu,
ini adalah detail-detailnya, tidak perlu saya bacakan, nanti Bapak dan Ibu bisa membacakannya sendiri, membacanya sendiri. Tapi yang lebih penting Bapak dan Ibu di sini, apa-apa yang sudah kita lakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur di dalam rangka menjalankan Perda dan kedua Pergub tadi. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ada kewajiban bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk menetapkan peta indikatif ANKT. Kalau tadi Mbak Prita menyebutkan ABKT, saya menyebutkannya ANKT. Itu kita merujuk pada barang yang sama, tidak perlu diperdebatkan. Ya, Bapak dan Ibu, atas amanah tadi kita sudah mencoba melakukan identifikasi dan inventarisasi ANKT, dan kita sudah mendapatkan ANKT itu ada yang di dalam HGU, di dalam IUP, dan belum berizin. Pada saat saya mengatakan peta indikatif, saya membatasinya adalah peta indikatif ANKT pada ruang yang telah ditetapkan di dalam Perda RT RW yang diperuntukkan hanya untuk perkebunan. Jadi dalam pola ruang perkebunan, tidak mengurus yang lainnya, gitu ya Pak ya. Jadi semata-mata pada pola ruang perkebunan. Kita sudah mendapatkan angka 456.000 hektar yang telah kita identifikasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, karena tadi ada kewajiban juga bagi kabupaten kota untuk menetapkan peta indikatifnya, kita melakukan fasilitasi dan advokasi kebijakan kepada 7 kabupaten kota yang memiliki areal perkebunan, dan alhamdulillah misalnya Bapak dan Ibu, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kertanegara telah menetapkan peta indikatif ANKT pada kawasan perkebunan. Jadi ini menjadi dasar pengelolaan. Pada saat kita ingin mengelola kan kita harus tahu di mana dan apa bentuknya. Jadi kita juga sudah melakukan identifikasi hal tersebut. Ini adalah beberapa contoh Bapak dan Ibu areal-areal ANKT yang setelah kita identifikasi di perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini ada sebuah, nggak usah lihat yang pakai baju seragamnya, memang cukup cakep, tapi lihat areal yang di belakangnya saja Pak. Areal ANKT contoh yang harus kita kelola ke depannya. Seperti ini Bapak dan Ibu, ada daerah-daerah yang memang kita lindungi di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit. Nah, Bapak dan Ibu, kita telah melakukan analisis terkait dengan pengelolaan ANKT di Kalimantan Timur ini dan seluruh Indonesia. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa di dalam RPJMN 70 juta hektar hingga tahun 2024 itu harus kita capai. ANKT itu harus kita capai untuk dilindungi 70 juta hektar. Bapak dan Ibu, 70 juta hektar itu bisa dibayangkan nggak sebesar apa? Itu seluas Pulau Kalimantan beserta Malaysia dan Brunei. Kalau Pulau Kalimantan keseluruhan itu ada 74 juta hektar. Itu seluruh Kalimantan, Pulau Kalimantan beserta Malaysia dan Brunei-nya. Jadi ini turun sedikit. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai target sebesar itu? Tentu hal ini harus dilakukan oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia. Kita telah melakukan penelaahan terhadap semua peraturan-peraturan yang mengatur tentang ANKT. Memang di situ ada gap, Bapak dan Ibu, apabila kita ingin melihat bagaimana mengelola ANKT itu pada perkebunan kelapa sawit. Sekarang ini para perusahaan perkebunan kelapa sawit selalu mengacu kepada panduan internasional. Dan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hanya sebagai best practice saja. Tapi pada saat ditanya apakah ada aturan pada level yang lebih detail, misalnya yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian untuk membantu perusahaan perkebunan mengelola ANKT, ternyata belum ada. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini menjadi sangat penting dalam konteks preventif dan preemptif di dalam pengelolaan ANKT, apalagi dengan target sebesar 70 juta hektar tadi. Jangan dilihat bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia baru 16 juta hektar, tapi Bapak dan Ibu kita harus melihat
alokasi ruang di seluruh provinsi di Indonesia untuk pola ruang perkebunan itu berapa juta hektar. Itu yang harus kita lihat. Karena kalau hanya melihat luas kebun yang ada existing sekarang 16 juta hektar, itu jauh sekali untuk mencapai target 70 juta hektar tadi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita memerlukan kebijakan di tingkat nasional berupa peraturan presiden atau mungkin peraturan Menteri Pertanian yang mengatur dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan NKT pada perkebunan kelapa sawit. Itu menjadi catatan penting saya, Bapak dan Ibu. Lalu apa saja sih yang harus ada di dalam peraturan presiden dan peraturan menteri tersebut? Nah, ini beberapa hal nanti kita bisa diskusikan, Bapak dan Ibu. Tetapi intinya kita tidak bisa membuat sebuah kebijakan tanpa, maksudnya gini, ISPO itu kan di dalam PNC-nya selalu ada di dalam PNC nomor berapa, bahwa perusahaan perkebunan harus mengelola ANKT sebagai sebuah persyaratan. Pada saat ditanya bagaimana cara mengelolanya, apakah ada dasar yang bisa diacu bagaimana perusahaan perkebunan mengelolanya, itu juga belum ada. Yang lebih penting begini Bapak dan Ibu, bahwa ANKT atau ABKT tadi bukan hanya pada areal yang telah dibebani izin. Pada areal-areal yang belum dibebani izin, pada pola ruang perkebunan itu juga harus dikelola. Dan sekarang ini belum ada aturan atau belum ada petunjuk teknis yang mendetailkan bagaimana cara mengelola ANKT tersebut. Nah, harapannya ini menjadi ruang kolaborasi, ruang gerak kita bersama dalam sebuah aliansi strategis untuk menjaga ANKT. Targetnya adalah bagaimana 70 juta hektar ANKT yang ditargetkan dalam RPJMD, sektor perkebunan berkontribusi berapa dalam hal ini. Tentu itu menjadi pemikiran kita bersama dan ini harus konkret dilaksanakan. Bapak dan Ibu, 70 juta hektar dan bagaimana sektor perkebunan berkontribusi terhadap 70 juta hektar itu waktunya sangat singkat, hanya hingga tahun 2024. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Mbak Prita, saya kembalikan kepada Mbak Prita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ujang Rahmat atas materi dan paparan yang disampaikan tadi. Kita sudah melihat bagaimana komitmen juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kalimantan Timur. Dan kita tadi sudah mendengarkan juga bahwa kita punya target yang sangat ambisius ya, 70 juta hektar pada tahun 2024 untuk ABKT atau ANKT tadi menurut Pak Ujang istilahnya. Nah, ini penting untuk kemudian kita ditekankan tadi perlu untuk sebuah juknis ya, juknis dari pemerintah pusat, petunjuk teknis bagaimana pelaksanaan dan juga mengejar target untuk ABKT atau ANKT ini. Dan nanti kita akan lebih masuk lagi mengenai hal itu dalam satu diskusi kita nanti. Namun kita akan beranjak dulu kepada pemapar berikutnya, maksud saya kepada pembicara berikutnya di materi ketiga pada hari ini. Kami akan persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Hendrajat Natawijaya MSc, selaku Koordinator Tim Sekretariat Komite ISPO untuk memaparkan materi tentang kriteria kawasan lindung dan ABKT di dalam sertifikasi ISPO. Kepada Bapak Hendrajat Natawijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Prita selaku moderator. Yang kami hormati Pak Dedi selaku Direktur Pemasaran Hasil Perkebunan di Dijen Perkebunan dan selaku Sekretaris RAN KSB. Yang kami hormati para moderator, para narasumber, Pak Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Manajer Sustainability PT Dharma Satya Nusantara, dan juga kepada para peserta webinar yang saya hormati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai prinsip dan kriteria yang terkait dengan ABKT di dalam sertifikasi ISPO. Jadi sudah kita pahami bahwa sertifikasi ISPO memiliki payung hukum yang sangat kuat. Saya kira bahwa misi pembangunan itu sudah disampaikan di Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Lebih-lebih yang terkait langsung menyangkut ISPO adalah Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Terkait dengan kriteria mengenai ABKT ini, sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan Indonesia, dapat dilihat bahwa di dalam prinsip nomor 3, yaitu pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, di sana disampaikan mengenai kriteria, yaitu pada 3.7 mengenai kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi, di mana pelaku usaha perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi, dan menjaga kawasan lindung dan nilai konservasi tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Di dalam kriteria ini ada 5 indikator disebutkan. Yang pertama adalah harus memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. Kedua, memiliki SOP pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. Ketiga, memiliki peta lokasi dan rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi. Keempat, melakukan sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun. Dan indikator yang kelima adalah, mohon ditampilkan yang kelima, yaitu melakukan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan lindung dan nilai konservasi tinggi serta melaporkan kepada instansi yang berwenang. Jadi ada 5 indikator di dalam kriteria 37 ini. Kemudian peraturan yang terkait adalah bisa dilihat nih, referensinya ada 6 paling tidak. Ini yang menjadi acuan bagi para lembaga sertifikasi ISPO pada saat mengaudit di lapangan kepada perusahaan perkebunan di lapangan. Demikian saya kira mengenai materi sesuai Peraturan Menteri Nomor 38 tahun 2020 terkait dengan areal bernilai konservasi tinggi. Mudahan nanti dalam diskusi kita akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Demikian Mbak Moderator, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Insinyur Hendrajat Natawijaya. Mohon maaf ya Pak, tadi saya agak salah menyebutkan Hendrajat bukan Herdrajat. Baik, terima kasih Pak Herdrajat sekali lagi. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam, kita akan melihat bagaimana sebenarnya pelaku industri dalam menerapkan hal ini, begitu ya. Kita akan berikan kesempatan kepada pembicara keempat pada hari ini, Bapak Dadam Saiful Bahri selaku Safety, Health and Environmental Department Head dari PT Dharma Satya Nusantara untuk memaparkan materi tentang pelaksanaan pengolahan HCVE di konsesi PT Dharma Satya Nusantara. Kepada Bapak Dadam Saiful Bahri, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, saya persilakan, Pak. Tampaknya masih di mute, Pak, suaranya, Pak. Baik, para hadirin kita masih menantikan. Bapak tampaknya masih di mute. Ya, sudah Ya, terdengar. baik. Mohon Pak, konfirmasi silakan. apakah share screen-nya udah nampak? Sudah terlihat, Pak. Sudah Baik, terlihat. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Kami ucapkan kepada Mbak Prita selaku moderator, kemudian kepada Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSc selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, juga Ketua Tim Pelaksana Sekretariat RAN KSB, juga yang terhormat kepada para narasumber tadi, kepada Dr. Hendrajat MSc selaku Koordinator Tim Sekretariat Komite ISPO, kemudian Bapak Insinyur Ujang Rahmadi MSc selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Pak Dr. Nandang Tiadi MSc selaku Pelaksana Direktur Bina Pengolahan dan Pemulihan Ekosistem Dirjen KSDA KHK, juga pada para penanggap, dalam ini Pak Kusma Wijaya dari Tropenbos, kemudian Pak Trismadi Nurbayuto dari Tufrenland, juga Kepala Dinas dari Pemda, Provinsi dan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Perkebunan, kemudian juga kepada yang hadir asosiasi, pelaku usaha, akademisi, peneliti, NGO, dan juga mitra pembangunan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu, dan bahagia. Baik, saya mulai terkait dengan penugasan. Dalam hal ini kami menyampaikan mengenai pengalaman. Ini hanya sekedar share mengenai pengalaman pengelolaan areal NKT, nilai konservasi tinggi, di perkebunan sawit Dharma Nusantara Group DSNG. Untuk menyingkat waktu, saya lanjutkan. Yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini adalah terkait dengan selintas mengenai overview mengenai konservasi ataupun NKT di DSNG, kemudian pengelolaan NKT dengan metode secara adaptif, kemudian hasil kajian, kemudian rencana pengelolaan, implementasi, dan monitoring. Sekedar overview bahwa DSNG itu memiliki perkebunan sawit itu tersebar di Pulau Kalimantan. Dalam hal ini di Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, areal konservasi ataupun NKT yang ada di dalam konsesi DSNG itu 10.562 hektar, yang tampak seperti di dalam materi. Itu ada yang di Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Timur, 3 provinsi itu. Kemudian di dalam pengelolaannya terkait dengan NKT yang di dalam konsesi, kita menganut prinsip PDCA cycle. Dalam hal ini pertama adalah di dalam penentuan atau mengidentifikasi NKT, kami itu melakukan kajian ataupun survei biodiversity, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang, bahwa di dalam penentuan NKT itu harus dilakukan identifikasi. Dan kami sudah bekerja sama dengan konsultan yang diakui, dalam ini berlisensi ALS, kemudian juga diakui oleh HCVRN, diantaranya ada Diameter, kemudian Aksenta, kemudian juga di dalam survei biodiversity-nya kami bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan UGM, sehingga output daripada ini adalah adanya inventory atau biodiversity yang ada di dalam NKT kami, dan juga NKT nomor berapa saja yang ada di dalam area konservasi DSNG. Berdasarkan hasil kajian atau survei biodiversity ini, kami menyusun manajemen plan. Karena di dalam kajian itu biasanya ada di dalam kesimpulannya adalah rekomendasi
pengelolaan dan pemantauannya. Nah, ini yang menjadi dasar kami di dalam rencana aksi pengelolaan NKT. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan manajemen plan yang kami susun tadi, kami melakukan pelaksanaan atau implementasi. Implementasi dalam hal ini adalah baik yang sifatnya pemantauan, kemudian patroli, kemudian restorasi ataupun rehabilitasi, ada juga bagian edukasi dan penanganan konflik satwa. Nah, beberapa poin ini sebenarnya kalau kita kaji terhadap tadi yang disampaikan juga oleh Pak Ujang di dalam peraturan pemerintah daerah ini sudah tercover, kemudian tadi juga oleh Pak Hendrajat sudah disampaikan di dalam kriteria 3.7 juga ada 4 tahapan, itu juga termasuk yang sudah di dalam implementasi ini. Kemudian dari situ untuk melihat efektivitas daripada implementasi tersebut, apakah mencapai sasarannya, dalam hal ini indikatornya apakah habitatnya itu dipertahankan ataupun bertambah ataupun turun, kita melakukan monitoring. Jadi di dalam hal ini juga ada penyesuaian. Pengertian adaptif di sini itu adanya penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Tapi tetap kita mempertahankan ataupun meningkatkan nilai konservasi yang ada, bukan terus menyesuaikan makin menurun, tapi minimal mempertahankan. Nah, kondisi-kondisi aktual inilah yang kita masukkan ke dalam rencana pengelolaan selanjutnya. Itulah cycle yang di dalam pengelolaan NKT di DSNG secara adaptif. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian kalau kita lihat hasil kajian di poin 1 secara detail mengenai kajian atau survei biodiversity, itu baik mencakup satwa, tumbuhan, kemudian juga mengenai survey assessment, di mana itu didapatkan nilai NKT-nya berapa saja. Memang secara kesimpulan dari hasil identifikasi biodiversity yang UGM, bahwa satwa atau tumbuhan yang ada di dalam konservasi atau NKT-nya, ABKT-nya DSNJ itu cukup baik. Bahkan menurut UGM waktu itu disampaikan itu satu level di bawah kondisi hutan alam yang originalnya gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, beberapa rekomendasi pengelolaan dan pemantauan itu disampaikan daripada Fakultas Ekonomi UGM, dan itu menjadi dasar kami dalam menyusun rencana. Kemudian di dalam NKT juga itu didapatkan hasil NKT mulai 1.1 sampai dengan NKT 6, dan itu pada berbagai lokasi. Nah, dengan dasar itulah kami menyusun rencana pengelolaan dari hasil rekomendasi pengelolaan pemantauan yang dikeluarkan oleh baik konsultan ataupun dari UGM. Kemudian tahapan kedua, di dalam menyusun manajemen plan tadi sudah disampaikan, salah satu dasarnya adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh konsultan ataupun dari identifikasi keanekaragaman hayati Fakultas Kehutanan UGM. Nah, kalau kita lihat di dalam rencana pengelolaan itu ada beberapa besarnya. Satu adalah pemantauan. Pemantauan ini mencakup, tadi sudah kami jelaskan, adalah pemantauan mengenai flora, satwa. Itu ada di dalam areal konservasi, kemudian ada yang kita riparian. Jadi kita coba bedakan antara blok areal konservasi dengan riparian. Itu pemantauan tetap kami lakukan di 2 tempat itu, kemudian patroli juga dilakukan, dalam ini patroli yang sifatnya pengamanan, nanti ada penjelasan detailnya. Kemudian rehabilitasi ataupun restorasi, kemudian edukasi dan konflik satwa liar. Nah, inilah poin-poin ini yang kami masukkan di dalam manajemen plan, sehingga itu kami turunkan menjadi program kerja pengelolaan tahunan. Seperti yang tadi disampaikan bahwa di dalam Pergub Kalimantan Timur yang baru terbit nomor 43 tahun 2021, RPP atau Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT tahunan ini diminta. Kemudian selanjutnya ini secara detail mengenai implementasinya, tahapan ketiga. Jadi ini mencakup mengenai pemantauan, kemudian patroli, rehabilitasi, edukasi, dan penanganan konflik satwa liar. Adapun real kegiatannya adalah untuk pemantauan itu mencakup satwa dan tumbuhan. Kemudian di dalam metode ataupun prasarana-prasarana yang kami gunakan mulai tahun ini
di pertengahan tahun kami udah coba menggunakan aplikasi yang namanya Smart Patrol, Spatial Monitoring and Reporting Tools. Jadi sebelumnya kami memang menggunakan manual, pakai checklist semacam kayak gitu. Kemudian sekarang kami dibantu dengan aplikasi yang namanya Smart Patrol. Kemudian juga di dalam identifikasinya kami menggunakan barcode. Dalam barcode ini ada beberapa informasi terkait dengan tumbuhan, mulai nama ilmiah, nama setempat, kemudian kegunaan, sebaran, dan juga informasi lainnya. Jadi ini lebih mempermudah di dalam mengidentifikasi. Nah, kemudian di dalam patroli ini lebih ke arah yang sifatnya gangguan, baik itu yang perburuan liar, penebangan liar, pembukaan atau okupasi. Jadi untuk mencegah hal-hal tersebut. Kemudian juga terkait atribut konservasi, dalam hal ini mengenai patok batas dan juga pelang konservasi. Jadi di dalam patrol ini kalau ada indikasi misalnya rusak, hilang, ataupun adanya gangguan, itu harus ada tindak lanjutnya. Kemudian di dalam patrol ini juga sama dengan pemantauan. Kita awalnya manual, mulai pertengahan tahun ini kita udah menggunakan Smart Patrol, dan itu sangat membantu sekali, dan secara database itu sangat terintegrasi dan juga lebih mudah di dalam query-nya gitu. Kemudian tahap ketiga terkait dengan implementasi di dalam pengelolaan ABKT ini adalah rehabilitasi. Dalam hal ini baik yang restorasi, pengertian restorasi di sini adalah areal yang benar-benar rusak, open land kayak semacam terdegradasi, longsor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah rehabilitasi. Ini lebih sifatnya enrichment, pengayaan ataupun penambahan untuk yang sifatnya penghijauan. Dan kami di dalam hal ini mulai juga kerjasama dengan pihak sekolah untuk penghijauan, selain di dalam pengayaan di dalam blok. Juga penanaman tanaman pakan satwa, itu termasuk di dalam pengayaan. Kemudian edukasi itu mencakup sosialisasi, pelatihan, baik yang sifatnya internal atau eksternal, kemudian penanganan konflik satwa. Dalam hal ini beberapa hal di dalam kerjasama kami sudah beberapa kali mengambil inisiatif dengan stakeholder terkait, dalam hal ini dengan UPT di Kementerian Lingkungan Hidup seperti BKSDA Kalimantan Timur mengenai pelatihan penanganan konflik satwa, kemudian rescue, dan juga pembentukan satuan tugas konflik satwa liar. Juga dalam hal sosialisasi ke masyarakat. Jadi selain mitigasi dari sisi konflik satwanya, kami juga dari mitigasi sosialnya. Dalam hal ini melakukan sosialisasi atau pemahaman ke masyarakat mengenai perlindungan satwa liar, seperti itu. Nah, beberapa hal mengenai kerjasama ini juga kami melibatkan stakeholder dalam hal masyarakat setempat yang seperti kami lakukan di Kalimantan Timur dalam hal pengelolaan, patroli ataupun pemantauan kita dengan lembaga adat WHA, kemudian BUMDes WHA. Artinya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan dan juga pelestarian ABKT ini sudah kami inisiasi seperti itu. Baik, kami lanjutkan. Tahap selanjutnya adalah melakukan monitoring. Jadi untuk melihat seberapa jauh efektivitas daripada pengelolaan NKT ini. Sebenarnya indikatornya bisa dilihat dari penurunan ataupun kenaikan ataupun stabilitas daripada keanekaragaman hayati, baik itu habitatnya ataupun faunanya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam monitoring ini pun kita melihat kondisi aktual di lapangan dengan tetap mempertahankan model konservasi. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini, sebelumnya itu tidak ditemukan adanya sarang orang hutan. Nah, di sini ada ditemukan sarang orang hutan, berarti ini adalah adanya orang hutan di daerah tersebut dan adanya juga gangguan terhadap pokok sawit. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan adaptif di dalam menyusun perencanaan pengelolaan ABKT selanjutnya. Jadi kondisi-kondisi yang aktual yang terjadi di lapangan itu harus menjadi pertimbangan di dalam penyusunan rencana pengelolaan selanjutnya. Jadi
kolaborasi antara hasil rekomendasi yang diberikan oleh konsultan ataupun profesional pada saat melakukan kajian ataupun melakukan survei biodiversity, kemudian kita lihat dari tahun ke tahun mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, itulah yang menjadi dasar pertimbangan, selain juga perkembangan mengenai regulasi, kemudian kebijakan, peraturan pemerintah, dan juga persyaratan mengenai misalnya terkait sertifikasi. Itu yang menjadi pertimbangan untuk di dalam kami menyusun pengelolaan rencana selanjutnya. Baik, Pak Dadang, mohon maaf kami mengingatkan sebenarnya waktunya sudah habis, Pak. Baik. Mohon dapat dilanjutkan dengan kesimpulan. Ya. Pas sekali, Pak. Ya. Baik, tepat. Ini terima kasih Mbak Prita. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti lebih detailnya di dalam diskusi. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan melaksanakan kemudian kewajiban ABKT ini, dan tadi kita sudah mendengarkan dari 4 narasumber yang ada yang memaparkan mengenai materinya, memberikan perspektif mengenai ABKT dari sudut pandang kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komite ISPO, dan juga dari pihak swasta. Nah, saatnya sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari para praktisi untuk lebih memahami konsep ABKT dalam sertifikasi ISPO secara lebih komprehensif. Dan sekarang saya akan mengundang Bapak Kasuma Wijaya Eshut MSI selaku HCV atau HCS dan juga GIS spesialis dari Tropenbos Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Trismadi Nur Bayuto dari TUV Renlan yang juga mewakili Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia untuk memberikan tanggapan atas materi-materi yang sudah disampaikan. Dan saya akan persilahkan pertama-tama terlebih dahulu Bapak Kasuma Wijaya untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak, waktunya 10 menit Pak untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak Kasuma. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak moderator atas kesempatan waktu yang diberikan dalam webinar kali ini. Yang saya hormati yaitu Bapak Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, kemudian keempat narasumber yaitu dari Direktur BPEE ya, Dirjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dari Koordinator Tim Sekretariat Komite ISPO, kemudian dari Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Manajer SHE dari PT DSN. Kemudian yang kami hormati juga peserta webinar hari ini yang dari berbagai instansi ya, mulai dari ada Kementerian Pertanian di sini, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria, Perindustrian, kemudian dari pemerintah daerah juga ada di sini, kemudian dari asosiasi pelaku usaha, kemudian akademisi, NGO, dan mitra pembangunan. Banyak ya. Dari keempat narasumber yang telah memaparkan tadi cukup luar biasa materinya ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini materi yang disampaikan oleh keempat narasumber ini pada prinsipnya mengulas mengenai kebijakan dan pengalaman terkait areal berdilai konservasi tinggi. Nah, sementara untuk tema kita dalam webinar kali ini itu adalah memahami areal bernilai konservasi tinggi ABKT dalam sertifikasi ISPO memang. Jadi dalam
dalam sertifikasi ISPO. Berarti di sini saya akan memulai dari paparannya Pak Hendrarto ya tadi ya, dari PNC ISPO ya. Di sini kan di dalam prinsip kriteria dan indikator ISPO yang diberikan, di sini sudah sangat jelas indikator yang ada 6 indikator, mulai dari identifikasi, kemudian bagaimana pengelolaan sampai pelaporannya terhadap identifikasi HCP ini. Tapi memang di dalam kita memahami areal bernilai konservasi tinggi ini, kita harus lebih awal sebenarnya kita bagaimana memahami terminologi ABKT ini di dalam standar ISPO ini, bagaimana bisa masuk. Memang tadi dari keempat narasumber tidak secara spesifik ya menjelaskan apa itu ABKT dan pengelolaannya di dalam sertifikasi ISPO ini. Jadi kalau kita lihat di dalam prinsip dan kriteria indikator ini, di situ disebutkan bahwa dalam kriteria 37 ya, dalam kriteria 37 itu disebutkan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi. Nah, di sini ada dua aspek atau dua aspek yang diidentifikasi dan dikelola. Yang pertama itu adalah kawasan lindungnya, dan yang kedua adalah areal bernilai konservasi tingginya. Kalau berbicara kawasan lindung, itu dari segi aturan, kebijakan itu sudah lengkap ya. Mulai dari Undang-Undang tahun 90, kemudian bagaimana pengelolaannya di dalam Keputusan Presiden nomor 32 tahun 90, di situ bagaimana kawasan lindung itu bercerita tentang mengelola kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, kemudian kawasan perlindungan setempat, kawasan soka alam dan cagar alam, kemudian kawasan rawan bencana. Nah, di sini kalau untuk yang pengelolaan dan identifikasi mengenai kawasan lindung itu sudah regulasinya, kemudian bagaimana teknisnya itu sudah lengkap penjelasannya di standar secara nasional bisa dilakukan. Nah, seterusnya itu bagaimana dengan ABKT-nya sendiri nih. Tadi sudah disebutkan ABKT, ANKT, NKT, itu banyak sekali istilahnya. Nah, padahal itu bendanya itu sama aja gitu loh. Nah, di sini untuk ABKT sendiri, nah di sini beberapa penjelasan tadi itu memang secara standar nasional itu belum sepenuhnya digunakan atau belum ada ya sebenarnya ya, belum ada sebenarnya di sini. Jadi bagaimana ABKT di situ, yang dimaksud ABKT itu adalah dia adalah sebuah areal bernilai konservasi tinggi, arealnya. Sementara nilainya itu disebut nilai konservasi tinggi atau NKT. Nah, nilai NKT itu ada 6 nilai NKT itu yang diidentifikasi yang akan dikelola. Yang pertama itu adalah NKT 123 yang bercerita mengenai bagaimana kita mengelola kehati yang terkait sama flora dan fauna, bagaimana habitatnya itu dalam NKT 123 yang berada di tingkat tapak dan juga bagaimana yang berada di tingkat landscape-nya. Kemudian bagaimana NKT 4, 5 dan 6 itu diidentifikasi dan dikelola sebagai ekosistem services atau jasa lingkungan dan sosial budaya. Yang ketiga NKT ini berdampak atau mempengaruhi terhadap masyarakat hilir atau masyarakat di sekitarnya. Nah, ini memang perlu dipahami secara bersama itu bagaimana ini bisa masuk di dalam konsep ISPO ya, konsep ISPO. Kemudian dari materi yang disampaikan oleh Pak Nandang ya dari BPE itu sudah ada perkembangan terkait juknis sebenarnya. Juknis ABKT itu sudah disusun dalam peraturan Dirjen KSDAI nomor 5 tahun 2017.
itu bagaimana sudah ada petunjuk teknis ABKT yang disusun, kemudian bagaimana juga pengelolaannya itu di tahun 2020 itu sudah disusun, karena saya mengetahui karena sedikit saya mengikuti dan terlibat di dalam penyusunan petunjuk teknis ini ya. Sebenarnya di sini sudah ada penjelasannya. Itu untuk yang dari BPEE ya. Nah, kemudian di situ juga sudah dijelaskan bagaimana terminologi khas ABKT, kemudian bagaimana praktek identifikasi dan kelolanya itu sudah ada sebenarnya di dalam petunjuk teknis ini. Cuman bagaimana nanti penerapannya di dalam konsep ISPO ini yang perlu kita diskusikan bersama. Kemudian dari Pak Ujang ya, Pak Ujang dari Kadisbun Kalimantan Timur, ini memang perkembangan pengaruh utamaan ya kalau saya menyebutkan di Kalimantan Timur ini untuk di tingkat level nasional itu sudah sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa itu bagaimana di tingkat provinsi itu bisa kolaborasi mulai dari pemerintah daerah, kemudian akademisi, kemudian NGO yang ada di situ, kemudian perusahaan-perusahaan atau unit manajemen itu memberikan perhatian terhadap pengaruh utamakan ABKT sehingga dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah di sini sudah sangat advance sekali ya, sudah buat SK gubernurnya, kemudian sebaran ABKT-nya di mana saja. Nah, memang di sini secara petunjuk teknisnya belum ada, tapi sudah menyebutkan bahwa ini adalah NKT di mana aja, NKT 1, 2, 3 itu sudah jelas. Nah, kemudian satu lagi adalah mengenai dari pengalaman PT DSN ya. Nah, tadi sebelumnya untuk yang dari Kalimantan Timur itu memang dari kebijakan daerah itu sudah ada. Tadi kemudian sudah juga dijelaskan di situ dari pengalaman atau pengelolaan yang sudah dilakukan memang dirasa belum ada juknis ya, Pak Ujang ya, belum ada juknis yang standar sehingga bagaimana mensinergi antar program, antar instansi itu masih belum begitu kelihatan sinerginya, sehingga memang ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, kemudian dari bagaimana pengalaman PT DSN ya, saya singkat aja ini, PT DSN ini yang sudah bercerita tadi, menjelaskan bagaimana pengalamannya untuk mengidentifikasi dan pengelolaan di tingkat kebun ya. Nah, di sini memang kalau saya lihat di sini memang dari hasil paparan yang diberikan, mulai dari identifikasi kemudian pengelolaannya itu memang warnanya masih ada menggunakan juknis dari volunteer ya. Volunteer dalam hal ini adalah tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ujang itu adalah menggunakan ada panduan identifikasi Indonesia, itu yang merupakan inisiasi Teropon Bos, memang bermitra bersama NGO lainnya itu tahun 2008 ya, tahun 2008 diterbitkan. Kemudian juga di sini menggunakan panduan yang dipublikasi oleh HCPRN itu tahun 2013 dan 2017 nih ya. 2013 dan 2017 mestinya. 2017 itu masih menjadi kelihatan di situ masih ada NKT 11, NKT 12, NKT 56. Nah, dan sebenarnya itu tidak ada masalah. Jadi bagaimana dalam hal ini adalah terkait memahami areal bernilai konservasi tinggi dalam situasi ISPO ini. Nah, ini bagaimana kita bisa saat ini bisa menyekrupkan, memadukan atau mensinergikan bagaimana juknis ABKT yang sudah diamanatkan, atau di sini ada tadi sudah dijelaskan ada mandat pengelolaan ABKT di perkebunan oleh di bahan materinya Pak
Pak Nandang tadi ya, ini bagaimana peran-peran BPE atau KLHK ini, bagaimana Juknis ini bisa sinergis, ini bisa masuk ke dalam prinsip, kriteria, dan indikator. Jadi sehingga kalau kita melihat dari identifikasi, kemudian pengelolaan, bagaimana reporting itu, kalau kita mengikuti sistem referensi yang ada di luar kebijakan itu memang berubah terus dari waktu ke waktu. Nah, di dalam Juknis ABKT yang dibuat atau yang disusun oleh tingkat standar nasional ini adalah bagaimana di dalam prinsip ISPO ini paling tidak ini adalah standar minimal ya, standar minimal yang harus ada di dalam bagaimana melakukan identifikasi, bagaimana dalam pengelolaan, bagaimana dalam pengelolaan ABKT di dalam perkebunan kelapa sawit. Jadi saya kira kata kunci saya di sini adalah bagaimana kita bisa sinergis ya terkait Juknis ABKT yang sudah disusun, bagaimana itu bisa masuk ke dalam prinsip dan kriteria dan indikator. Kalau tidak masuk tuh bagaimana menjembataninya di dalam penerapan ISPO yang merupakan standar nasional dari perkebunan kelapa sawit di sertifikasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Baik. Mungkin demikian Mbak Moderator tanggapan dari saya sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bapak Kasuma Wijaya yang sudah langsung menanggapi dan juga kemudian langsung pointing ya. Ini masalahnya di sini nih, bagaimana kemudian sinergi ini bisa dilakukan. Nanti kita kemudian bisa antara Juknis juga kemudian dengan prinsip kriteria dalam dan indikator. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam diskusi kita nanti. Namun selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu penanggap kedua. Kami persilakan waktu dan tempat bagi Bapak Trismadi Nurbayuto. Baik, terima kasih Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dedi selaku Direktur PPH Abun. Kemudian ada narasumber Pak Nandang, Pak Herdrajat, Pak Ujang, dan Pak Dadam dari berbagai pihak, dan Pak Kesuma dari Tropembos. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili Asosiasi Lembaga Sertifikasi dari TUP Renland, kami salah satu lembaga sertifikasi ISPO yang telah diakui oleh Kementerian Pertanian. Jadi mungkin di sini kami akan coba tanggapi atau paparkan pengalaman-pengalaman yang kami hadapi saat melakukan penilaian ISPO di lapangan. Kami kaitkan dengan beberapa indikator terkait. Yang pertama di indikator 371, di situ diminta tentang identifikasi kawasan lindung dan ABKT lainnya. Jadi di sini mungkin saya sepakat dengan Pak penanggap sebelumnya, Pak Kasuma dan Pak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, bahwasannya untuk di ISPO sendiri belum ada panduan yang jelas untuk proses identifikasi ABKT, di mana yang biasanya kami hadapi perusahaan-perusahaan melakukan penilaian untuk anggota RSPO masih mengacu ke HCP Toolkit, sedangkan untuk yang non-anggota RSPO biasanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 maupun Keputusan Presiden 32 Tahun 90. Itu pun ada yang dibantu dengan konsultan atau bisa dilakukan penilaian internal dengan melakukan kajian-kajian sesuai dengan standar di HCP Toolkit.
Kemudian yang sering menjadi kendala ataupun menjadi bahan perdebatan di lapangan mengenai definisi sempadan sungai. Jadi jika mengacu kepada keputusan Presiden nomor 32 tahun 90 pasal 1 disebutkan bahwa sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Nah, pada kenyataannya di lapangan definisi tersebut masih menjadi bahan perdebatan antara pelaku usaha selaku pemilik IUP ataupun HGU, kemudian asesor ataupun tim penilai ABKT, serta akademisi ataupun pihak pemerintah. Sehingga ini perlu adanya panduan khusus yang mengacu kepada peraturan tersebut supaya tidak menjadi bahan perdebatan di lapangan apa itu definisi sempadan sungai. Kemudian biasanya pengalaman di lapangan beberapa perusahaan mendefinisikan sungai mengacu ke dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan, tetapi terkadang beberapa dokumen AMDAL pun tidak faktual, artinya misalkan sungai A ada di lokasi blok di mana, tetapi ternyata saat di lapangan lokasi sungai tersebut tidak ada. Kemudian yang terakhir untuk di indikator ini mengenai definisi identitas budaya lokal. Jadi jika di HCV Toolkit ada HCV 6, bagaimana dengan ISPO? Apakah kawasan cagar budaya, jika mengacu ke Kepres 32 tahun 90, itu bisa dimasukkan ke kategori tersebut. Sedangkan jika seperti kita ketahui untuk cagar budaya ini harus ada penetapan dari pemerintah. Jadi misalkan di dalam area kelola perusahaan ada adat istiadat yang masih dijalankan, nah, misalkan di Kalimantan Timur, itu bagaimana untuk di ISPO sendiri, apakah itu diakomodir atau tidak. Kemudian di 372 tentang SOP pemeliharaan ABKT sesuai dengan peraturan. Jadi ini yang perlu definisi jelas mengenai peraturannya yang mana, karena untuk sempadan sungai sendiri kami pernah menghadapi mungkin acuannya kepada standar RSPO, ini mengacu kepada peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang garis sempadan sungai. Ya, itu apakah diakomodir juga di ISPO terkait tersebut, sedangkan ISPO kita strict ke sempadan sungai itu ada 100 meter atau 50 meter untuk sungai besar dan sungai kecil. Bagaimana di ISPO sendiri menanggapi jika perusahaan mengacu kepada aturan dari Menteri PUPR. Kemudian di 373 tentang peta ABKT, ini mungkin perlu adanya peningkatan kapasitas ya di beberapa perusahaan yang pernah kami hadapi. Untuk peta sendiri belum ada legenda, skala, dan lain-lain sumber peta. Kemudian sedikit pertanyaan ke Pak Kadis Provinsi Kaltim, bagaimana implementasi untuk Pergub nomor 43 2021 di pasal 7 ayat 2, ini tentang peta indikatif area yang telah memiliki izin, pengolahannya harus ada persetujuan dari pemerintah daerah. Nah, apakah hal tersebut sudah diimplementasikan di lapangan, bagaimana kendalanya, dan seperti apa kondisi saat ini. Kemudian harapan kedepannya tentang peta indikatif ABKT, ini baik itu di tingkat provinsi ataupun dari pusat, mungkin bisa dibuatkan one map policy, karena biasanya yang sering kami hadapi, kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sumber peta yang berbeda, biasanya sedikit berbeda. Kemudian berikutnya terkait sosialisasi ABKT di 374. Jadi ini perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut sosialisasi kawasan lindung yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik itu pada karyawan maupun masyarakat sekitar, karena memang untuk mencapai rencana aksi nasional mempertahankan ABKT 70 juta hektar, ini memerlukan sinergis ataupun peran serta tidak hanya dari pihak perusahaan, pemerintah, mungkin dari masyarakat dan pihak lainnya. Kemudian yang terakhir tentang 375 implementasi pengelolaan areal ABKT, ini mungkin perlu adanya peningkatan kompetensi untuk penanggung jawab di lapangan yang melakukan monitoring evaluasi. Untuk DSN sendiri, kebetulan saya juga pernah melakukan penilaian ke sana, Pak Dadam. Kami sangat mengapresiasi bagaimana lokasi MES di sana berada di tengah area konservasi, bagaimana melihat komitmen perusahaan dalam mempertahankan area konservasi. Kemudian berikutnya, ini contoh kasus, ada beberapa perusahaan
ketika perpanjangan HGU dari pihak BPN, area-area sempadan sungai itu masuk dalam kategori ABKT dikeluarkan dari HGU. Nah, yang menjadi pertanyaan, ke depannya siapakah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan areal ABKT tersebut? Apakah tetap perusahaan sebagai pengelola ataupun pemilik IUP dan pemilik HGU, walaupun posisinya sudah dikeluarkan dari HGU, atau itu menjadi tanggung jawab pihak pemerintah setempat, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Kemudian terkait dengan pelaporan ABKT, mungkin perlu adanya feedback dari pihak pemerintah. Jadi selama ini yang kami lihat, perusahaan hanya melaporkan kepada instansi terkait, tetapi sejauh ini belum ada feedback, apakah itu kunjungan dari pihak pemerintah ataupun evaluasi dari pihak pemerintah terkait dengan pengelolaan ABKT tersebut. Kemudian harapannya ke depan terkait dengan pelaporan ABKT ini mungkin bisa dibuatkan pelaporan online, seperti pelaporan pengelolaan LB3, Siraja Limbah, atau pelaporan RKL-RPL. Jadi semua pihak bisa memantau secara online untuk pengelolaan area ABKT di area kelola perusahaan. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Prita. Terima kasih atas waktu dan informasinya dan paparan dari para narasumber. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak sudah menyampaikan tanggapannya, Bapak Trismadi Nurbayuto. Kita sekarang akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Bapak Ibu hadirin sekalian, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui chat box. Namun kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dapat kami sampaikan begitu, karena kami juga memilih pertanyaan yang memiliki relevansi dengan topik kita pada hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang juga banyak ditanyakan. Baik, ada beberapa, sudah ada setidaknya 7 pertanyaan begitu yang akan sudah masuk dan kemudian dipilih oleh panitia. Pertama-tama saya akan bacakan dulu ini pertanyaan kepada Bapak Nandang. Ya, Pak Nandang, pertanyaannya ini dari Bapak Maju Pasaribu. Izin bertanya kepada Bapak Dr. Nandang Prihadi, bagaimana jika sebagian besar kawasan izin perusahaan masuk dalam SK Peta Moratorium Gambut dan ditetapkan sebagai areal konservasi tinggi dan tidak dapat dikelola untuk perkebunan. Akan tetapi, aktual di lapangan sebenarnya areal tersebut jauh dari kategori jenis lahan gambut atau areal moratorium, atau aktual di lapangan sebenarnya adalah tanah mineral atau mineral berpasir. Bagaimana menurut Bapak solusi yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan? Silakan Pak Nandang. Makasih Mbak Prita. Jadi ini memang sebetulnya di luar kewenangan kami di PPPE, tetapi tadi saya sempat konsultasi dengan teman-teman di IPSDH. Jadi silakan Pak Maju Pasaribu, betul ya? Pak Maju bersurat resmi ke direktur IPSDH ya. Direktur IPSDH di Dijen PKTL tembuskan ke BPKH setempat, menyampaikan bukti-bukti dengan semua bukti dan kelengkapannya, dan nanti akan menurut Pak Bu Direkturnya nanti akan ada turun tim BPKH untuk verifikasi dan konfirmasi. Jadi gitu. Tadi arahan seperti itu tadi yang disampaikan oleh PPSDH. Mohon maaf ini karena tempatnya adalah di direktorat sebelah, bukan di kami. Itu mungkin yang bisa saya tanggapi Mbak Prita. Baik, terima kasih Pak Nanda untuk tanggapannya. Semoga bisa tadi membantu ya pertanyaannya untuk Bapak Maju Pasaribu. Dan berikutnya ditujukan kepada Bapak Ujang gitu dari Dispertanikan Kabupaten Musirawas. Bagaimana jika perusahaan menetapkan lahan NKT-nya di lahan masyarakat? Hal ini karena banyak perusahaan yang melakukan pembebasan lahan semuanya ditanami sawit. Sementara saat dilakukan pengawasan pihak perusahaan menunjukkan bahwa areal NKT milik masyarakat yang tidak dapat dibebaskan karena masyarakat tidak mau menjual lahannya. Bagaimana ini, Pak Ujang? Ya, terima kasih Mbak Prita. Kita memahami bahwa sebuah perusahaan
berusaha tentunya berdasarkan izin usaha perkebunan, dan kemudian dari tingkat tapaknya itu mengacu kepada HGU. Nah, HGU tentu diterbitkan, kita mengacu pada HGU. Pada saat HGU itu diterbitkan, pastinya ada pelepasan, ya. Disitulah kemudian pelepasan hak atas tanah tentunya. Nah, disitulah kemudian si perusahaan bekerja. Jadi acuannya adalah HGU. Pemahaman kami adalah kalau HGU tentu sudah tidak ada lagi hak masyarakat di situ. Semuanya milik perusahaan. Nah, ini perlu diluruskan juga begitu. Jadi termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Rismadi, kalau di Kalimantan Timur, Pak, pada saat si perusahaan mengajukan HGU atau perpanjangan HGU atau kadastral, areal-areal konservasi itu dimasukkan di dalam HGU, tidak dilepaskan. Itu tertuang di dalam Perda kita dan di dalam Pergub Pengelolaan ANKT di pasal 7 ayat 2. Ini kenapa kita masukkan seperti itu tadi, untuk untuk menjamin bahwa areal-areal ANKT tadi itu ada penanggung jawab pengelolanya. Kita bisa bayangkan apabila di sisi kiri misalnya sebuah perusahaan ada areal ANKT dan itu sebetulnya awalnya masuk di dalam HGU, kemudian dilepaskan, maka itu akan, mohon maaf, mungkin akan menjadi masalah karena akan dirambah oleh masyarakat. Dengan strategi kita memasukkan di dalam ANKT, di dalam HGU, tapi kemudian HGU itu tidak boleh dijadikan kebun dan harus dikelola dan dipertahankan dan ditingkatkan nilai ANKT-nya oleh perusahaan perkebunan, itu menurut saya adalah strategi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, tentu di dalam pengelolaan ANKT ini juga menjadi sangat penting untuk tadi ada standar-standar yang bisa dirujuk. Tadi Pak Trismadi mengatakan terjadi perdebatan di lapangan terkait dengan persepsi menerjemahkan sebuah aturan, atau bahkan perdebatan menggunakan aturan yang mana yang akan diacu. Itu juga menjadi kerepotan di tingkat tapak. Bagi perusahaan perkebunan itu menjadi tidak menarik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di Kalimantan Timur saja misalnya ada 342 IUP. Di Indonesia ada berapa ya IUP-nya? Banyak sekali pastinya. Dan tidak semuanya juga memiliki komitmen yang misalnya sama seperti DSN. Tidak memiliki kompetensi dan kemampuan atau SDM seperti DSN tadi. Sangat beragam komitmennya dan segala macam. Nah, oleh karena termasuk juga di Indonesia kan ada 34 provinsi, ada 514 kabupaten kota. Itu juga tingkat komitmen, pemahaman serta prinsip serta rencana pembangunan dalam konteks pengelolaan ANKT itu sangat beragam. Nah, oleh karena itu tadi seperti yang disampaikan Pak Trismadi dan Pak Kusuma Wijaya, penting bagi kita sebetulnya diatur di tingkat nasional, khususnya untuk usaha perkebunan ini berkontribusi pada target-target yang lebih besar, perlu ada juknis, ada kebijakan nasional. Tadi yang disampaikan oleh Pak dari ADSN, yang dia gunakan itu adalah panduan toolkit HCPRN. Itu tidak ada salahnya, tetapi pada saat ditanyakan keseragamannya dan kemudian dasar hukumnya penggunaan itu bukan produk hukum Indonesia, itu sebagai best practice saja, yang karena tidak ada pedoman yang detail, mereka gunakan itu gitu. Tadi disebutkan ada Undang-Undang Nomor 5, ada disebutkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 90, ada Dirjen KSDAE. Semuanya memang mengatur, tapi itu pada umumnya mengatur identifikasi dan inventarisasi saja. Tadi pada saat berbicara pengelolaan di tingkat tapak, keseluruh peraturan itu tidak mengatur. Itulah gap-nya yang kemudian menjadi masalah buat perusahaan perkebunan. Kemana mereka melihat? Mereka pasti mencari best practice yang menurut apabila kita kembali kepada pengaturan hukum, penegakan hukum, itu nggak bisa diacu begitu. Itu yang menjadi kendala kita selama ini.
Ini mengapa menjadi penting? Ini kita harus berkolaborasi untuk menyamakan gerak langkah kita, menggunakan persepsi dan aturan yang sama supaya seluruh provinsi, seluruh perusahaan perkebunan di Indonesia itu memiliki komitmen yang sama, didorong komitmennya untuk mengelola ANKT ini. Ingat, kita punya target 70 juta hektar ANKT yang harus dilindungi, seluas Pulau Kalimantan, seluas Borneo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ujang. Terima kasih, tadi tekankan sekali lagi bahwa pentingnya sekali lagi untuk kemudian ada gap-gap yang harus ditutup, dan kata kuncinya tadi bagaimana kita menjalankan gerak langkah bersama ini yang paling penting untuk kemudian kita mencapai target yang kita miliki bersama untuk areal ABKT. Dan berikutnya ada pertanyaan ditujukan kepada Bapak Hendrajat dari Bapak Riyadi Mustafa. Apakah ABKT diwajibkan juga Pak bagi petani perkebunan kelapa sawit rakyat untuk mengikuti ISPO? Perkebunan rakyat apakah juga ini wajib Pak? Silakan Pak. Baik, saya kira untuk pekebun ini tidak wajib ya. Yang kita wajibkan itu adalah pelaku usaha, yaitu untuk perusahaan yang memiliki HGU. Kemudian saya sedikit menanggapi dari penanggap, ini sangat bagus dua penanggap ini. Tadi Pak Kusuma Wijaya menyampaikan menginginkan bagaimana di dalam pelaksanaan ISPO ini kualitas terhadap kawasan lindung dan ABTK itu bagus gitu ya. Saya pikir peraturan menteri ini sudah jelas, tadi disampaikan indikator dari penjelasan saya. Dan di peraturan menteri itu ada verifier untuk menggait kepada si pelaku sertifikasi ini. Sudah jelas saya kira verifier itu sebagai panduan bagaimana. Hanya tentu ini juga pemahaman terhadap pelaku sertifikasi itu sendiri, auditor, harus dia memahami peraturan yang terkait apa saja minimal. Seperti tadi saya sampaikan di paparan itu, ada peraturan menteri terkait yaitu nomor 29 tahun 2009. Kemudian peraturan Dirjen KSDA yang mengenai petunjuk teknis pemetaan areal ABKT itu sepenuhnya harus dibaca dan dikuasai gitu ya. Dan kemudian terkait tadi di dalam pelaksanaannya dari Patris Madi, dari yang mewakili ALSI, ada beberapa yang memang belum standar di antara lembaga sertifikasi. Ini saya kira sangat baik oleh ALSI dibikin suatu kesepahaman bersama sehingga ada report laporan yang standar, kemudian definisi daripada sepadan sungai di areal kebun itu bagaimana mengimplementasikan terkait ISPO. Saya kira ini penting dan tentu di dalam sistem penyelenggaraan ISPO itu terutama di dalam komite mengenai perkebunan klasit berkelanjutan Indonesia sesuai Kepmen Menko nomor 257 tahun 2020, di sana ada para dirjen yang terkait. Paling tidak dari KLHK itu ada 2 dirjen yang terkait yang selalu nantinya akan diundang oleh komite ISPO ini untuk hadir di dalam rapat-rapat itu 4 kali setahun minimal. Di sana ada dirjen planologi, ya, kemudian juga ada dirjen pengendalian dan pengecapan lingkungan. Dan tentu ini info-info teknis terhadap pelatihan ini kita akan sampaikan, kita infokan supaya kualitas daripada pelaksanaan sertifikasi ISPO ini benar-benar tidak diragukan kualitasnya. Jadi saya terima kasih dari pendapat ini ada masukan-masukan dan saya akan catat dengan baik dan tentu menjadi pemikiran nanti untuk tindak lanjut kebijakan ke depan. Terima kasih Mbak Prita. Baik, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Baik, saya akan bacakan lagi pertanyaan berikutnya yang juga sudah masuk ini melalui YouTube ya. Sudah masuk, kami minta kepada Pak Dadam ya untuk sharing pengalaman di sini, pengalaman dari PT DSN. Ini pertanyaan dari PT Gunta Sambah. Bagaimana solusinya bila mana terdapat ANKT, contohnya riparian sungai, areal rawan erosi atau tebing yang terletak di areal plasma, full manage oleh perusahaan, sedangkan anggota koperasi kebun plasma tidak mau luasan tanamnya berkurang. Bagaimana Pak? Apakah punya pengalaman mengenai hal itu PT DSN? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Prita atas pertanyaannya juga dari peserta. Jadi kalau di kami itu
kita menyebutnya adalah kebun plasma yang full operate ini. Memang di dalam kewajiban dalam persyaratan audit juga kebun plasma ini nanti akan masuk di dalam skema audit, apakah itu nanti yang di ISPO, dan otomatis terikat oleh kewajiban tadi di dalam mengkonserv mengenai ANKT riparian. Kendala yang dibilang tadi dari rekan di Guntasama itu betul, bahwa ada benturan kepentingan. Satu sisi bahwa petani atau koperasi menginginkan arealnya tidak berkurang, bahkan cenderung kalau bisa ditambah. Nah, solusi yang pengalaman kami di dalam ini, satu adalah memang pertama adalah pemberian pemahaman dulu mengenai kewajiban yang terikat di dalam perkebunan sawit termasuk plasma ini. Salah satunya adalah mengenai kewajiban mengkonsep mengenai riparian, area erosi ataupun hill ataupun kelerengan. Satu, pemberian pemahaman itu. Kemudian yang kedua, kalau mereka misalnya sudah bisa memahami, baru kita secara bertahap melakukan ataupun menyusun program kerja atau rencana kerja yang disepakati atau partisipatif yang disepakati. Jadi bukan dari satu sisi tapi disepakati. Nah, mungkin ini tidak bisa seketika tapi perlu waktu yang panjang. Enggak apa-apa, kita bikin timelinenya. Misal contohnya adalah areal NKT yang sudah terlanjur oleh koperasi ataupun petani plasma di tanah. Itu ada kewajiban nantinya di dalam replanting itu untuk dikembalikan ke kondisi semula, artinya ke kondisi habitat seperti fungsi asalnya. Tapi nggak apa-apa, itu timeline, bicaranya mungkin 25 tahun atau apa. Nah, yang belum terlanjur inilah yang kita melakukan, yang tadi saya sampaikan itu adalah sifatnya restorasi. Restorasi itu adalah mengembalikan ke fungsi, mendekati fungsi asalnya gitu. Nah, ini harus disepakati. Kesepakatan kuncinya itu adalah program kerja yang disepakati atau yang sifatnya partisipatif, inilah yang penting. Dan kalau sudah disepakati, otomatis bisa kita jalankan bersama, dan pemantauan ataupun monitoringnya pun dilakukan bersama, bukan oleh satu sisi. Memang tidak bisa seketika dan tidak bisa full manage seperti yang di kebun inti, tapi minimal tahapan-tahapan inilah yang memberikan harapan, dan juga secara timeline kita punya program yang disepakati untuk menuju tadi konservasi. Nah, tadi yang dibilang Bapak Kepala Dinas, betul, pada saat pengajuannya nanti mungkin itu areal itu akan dimasukkan ke dalam pengajuan perizinan selanjutnya pada saat diajukan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Rita. Saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaannya Pak. Jadi kita akan beralih lagi, ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk dari YouTube gitu ya. Ini pertanyaan kepada Pak Hendrajat. Dalam ISPO terbaru, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 ada beberapa penambahan prinsip Pak, dan juga kriteria baru jika dibandingkan dengan PNC ISPO 2015, termasuk penambahan kriteria identifikasi dan juga perlindungan ABKT. Tentunya penambahan prinsip-prinsip ini akan berdampak bagi perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi ISPO sebelumnya, sebelum Perpres tersebut disahkan. Nah, mengingat adanya ketentuan untuk skema penyesuaian sebagaimana diatur di dalam pasal 26 Perpres 44 tahun 2020 ini, pertanyaannya kemudian adalah apakah penyesuaian dilakukan secara bertahap Pak, atau langsung seluruhnya harus memenuhi PNC ISPO saat penilikan atau surveillance pada tahun berikutnya Pak. Dan kemudian pertanyaannya juga apakah ada sanksi juga akan diterapkan mengenai hal ini. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Saya kira sesuai ketentuan di dalam Permen 38 tahun 2020 ini, Permen ini diterbitkan pada bulan November ya 2020, dan tentu ini mengikat, sejak diundangkan itu mengikat untuk diimplementasikan. Oleh karenanya saya kira kriteria-kriteria baru yang disebutkan di Permen 38 2020 itu mengikat harus dilaksanakan.
Makanya di tahun paling tidak di tahun 2021 semua perusahaan itu harus mempersiapkan diri dan sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan ini. Oleh karenanya saya kira penilikan di tahun 2022 itu harus sudah memberikan report kepada LS yang melakukan penilikan sudah terhadap mengimplementasikan mengenai kriteria baru yang memang sebelumnya tidak disebutkan. Nah, saya kira kalau mengenai mekanisme bagaimana melakukan sanksi bagi yang tidak ISPO di peraturan Menteri Pertanian ini sudah disebutkan itu bertahap secara tertulis, teguran, dan kemudian pencabutan izin. Saya kira dalam penyelesaian kriteria itu, penyesuaian terhadap kriteria baru itu, saya kira tentu nanti akan dilakukan penyesuaian ya, terutama pada saat penilikan, dan memang harus melakukan itu. Dan sanksi yang disebutkan di dalam peraturan menteri itu yang tidak melaksanakan ISPO didahului dengan teguran, kemudian pencabutan sampai peringatan ya, teguran, peringatan, dan pencabutan izin usaha perkebunannya. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi sudah tegaskan langsung berlaku begitu ya Pak, dan akan surveillance akan dilakukan secara bertahap. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Bapak Kusama dan juga Bapak Trismadi. Kepada Pak Kusama terlebih dahulu, ini dari pertanyaan dari Bapak Mirsa. Apabila saat awal penentuan satu areal tersebut di luar kategori ANKT, ini khususnya untuk habitat burung ya Pak ya, namun ketika dilakukan survei oleh tim auditor ISPO beberapa tahun kemudian ada ditemukan habitat burung di sana, begitu. Jadi awalnya di luar kategori ANKT, namun kemudian ketika survei ada habitat burung di sana. Apakah penilaian NKT sebelumnya batal? Karena itu akan menjadi temuan mayor saat penilaiannya. Bagaimana Pak solusinya jika demikian terjadi? Baik, kami persilahkan Pak Kusama. Ya, mohon maaf, tampaknya ada kendala dengan Pak Kusama. Saya akan langsung persilahkan kepada Pak Trismadi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pak Trismadi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini mungkin studi kasusnya kalau ada mayor di RSPO ya, bukan di ISPO. Jadi kalau berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan standar, NKT ini kan dinamis ya, area konservasi bisa meningkat, bisa berkurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak perusahaan itu kan idealnya dilakukan review ataupun manajemen, tinjauan manajemen setiap 5 tahun sekali atau setiap tahun bagaimana kondisinya, apakah yang tadinya sebelumnya tidak ada NKT, misalkan tidak ada habitat, tidak ada sarang burung, dan saat ini menjadi lebih baik, itu bisa jadi menjadi area NKT. Dan itu perlu dilakukan juga evaluasi dan review secara partisipasi, artinya bisa dilibatkan dari pihak pemerintah, dari pihak NGO, ataupun dari pihak masyarakat sekitar, bagaimana tentang keberadaan sarang burung tersebut. Karena bisa jadi kan burung tersebut hanya saat migrasi hanya hinggap saja di situ, tidak bersarang sepanjang tahun. Itu mungkin tanggapan dari saya berdasarkan pengalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasuma, silakan. Baik, tampaknya nanti kita bisa tanyakan kepada. Ya, sudah bisa Pak, silakan Pak. Ada masalah dengan suara tadi. Mungkin bisa diulangi tadi Bu pertanyaan Bu. Pertanyaannya adalah begini Pak, pada saat awal penentuan satu areal tersebut di luar kategori ANKT, ya. Namun ketika dilakukan survei kemudian oleh tim auditor ISPO atau beberapa tahun kemudian ada ditemukan beberapa habitat burung di sana. Apakah penilaian NKT sebelumnya batal ini Pak? Karena itu akan menjadi temuan mayor saat penilaian. Bagaimana solusinya? Tadi menurut Bapak Trismadi sebelumnya itu kategori RSPO sebenarnya bukan ISPO. Silakan Pak diluruskan Pak. Kalau menurut saya itu
biasa terjadi ya, dinamis itu ya. Jadi kalau misalnya, jadi report report ANKT ini kan nanti setiap ada perbaikan ya, apa surveillance ya, setiap 3 tahun, makanya nanti akan diatur di situ ya, di dalam aturannya. Itu nanti begitu ada kerusakan ataupun bertambah gitu, itu mesti ada, nanti ada berita acaranya, kemudian perbaikannya seperti apa, nanti itu akan dilakukan pada saat, jadi gini, pada saat pemantauan dan monitoring itu akan dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan ke depan. Jadi nanti ada perbaikan kajian HCP, update kajian HCP untuk 5 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, itu ada aturannya. Nanti itu bisa dimasukkan di situ gitu. Terima kasih. Baik, bisa dimasukkan tambahannya begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Bapak Hendrajat dan juga Pak Ujang. Pertanyaan dari Bapak Suwandi, BBKSDA Riau. Apakah pihak KSDA setempat yang dikirimkan laporan HCV seharusnya dilibatkan saat sertifikasi ISPO, dan apakah ada format laporan HCV itu, karena kami sering terima laporan HCV itu hanya selembar saja begitu. Baik, silakan Pak Hendrajat untuk menyampaikan tanggapannya terlebih dahulu. Saya kira ini menjadi catatan kami ya. Memang pada saat misalnya melakukan audit itu, audit pertama itu kan si LS itu melihat titik kritis daripada kebun ini ya, kebun maupun pengolahan itu terkait kawasan lindung dan ABKT itu gimana. Dan di sana juga disebutkan si perusahaan boleh melibatkan narasumber ya, narasumber atau pihak lain. Saya kira yang terkait ini saya kira perlu dimanfaatkan ya, keharusan ketentuan melibatkan stakeholder lain atau narasumber. Inilah saya kira, sehingga nanti tentu kalau sudah ada jalinan dengan institusi terkait kan itu laporannya itu disampaikan kepada instansi yang berwenang di daerah. Jadi ini perlu terus-menerus dilakukan koordinasi ya, sehingga mungkin ada arahannya, jangan sampai selembar begini, laporannya lebih komplit dan bagaimana. Tadi memang disebutkan oleh yang mewakili LS itu Pak Trismadi, memang belum ada report yang standar, oleh karena itu seyogianya rembuklah para LS ini report yang standar itu seperti apa di antara mereka di dalam rangka implementasi ISPO ini, sesuai verifiernya yang menyebutkan ada report gitu disampaikan kepada institusi yang terkait di daerah. Saya kira gitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Kepada Pak Ujang, ada pandangan lain dari Pemda, Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Prita. Terkait yang pertama terkait format laporan pengelolaan ANKT atau ABKT. Itulah mengapa kita membuat pergub ANKT tadi, pengelolaan ANKT, karena salah satu masalahnya adalah format laporannya itu susah dievaluasi karena bentuknya bermacam-macam. Nah, di dalam salah satu lampiran pergub ANKT kita itu, pengelolaan ANKT itu sudah ada di situ petunjuk teknis sistem pelaporannya. Bahkan kita mengatur sampai formatnya, sampai mengatur formatnya supaya mudah dievaluasi. Dan apa-apa isinya yang harus tertuang di dalam laporan tersebut kita atur di dalam pergub ANKT tadi gitu. Nah, tentu tadi juga ditanyakan oleh Pak Trismadi, feedback dari pemerintah itu bagaimana terhadap laporan tersebut. Pak, kami secara rutin melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Walaupun tidak semuanya kita datangi. Karena jumlahnya terlalu banyak, itu bisa setahunan penuh kita ada di lapangan kalau kita cek. Tetapi kita akan melakukan sampling terhadap perusahaan perkebunan yang menurut kita ini laporannya kok aneh segala macam. Kita lakukan verifikasi sampai kita datangi ke lokasi sampai bawa GPS segala macam, membuat dokumentasi dan yang lain-lain.
Jadi di dalam Pergub ANKT kita tentang pengelolaan ANKT sudah tertuang format laporannya. Maksud saya adalah apabila ini bisa diadopsi di tingkat nasional, ini akan lebih memudahkan tentunya, Pak. Artinya apa yang dilakukan Provinsi Kalimantan Timur itu sebagai trigger. Kalau memang ini bisa diadopsi pada tingkat nasional, bahkan sampai kepada formatnya, silahkan. Mari kita lakukan adaptasi dan diskusikan. Mungkinkah ini di tingkat nasional bisa diangkat? Itu maksud saya dalam konteks diskusi kita hari ini. Terkait dengan keterlibatan pihak, terutama dalam masyarakat. Tadi ada dua sudut pandangnya. Pada saat melakukan audit, yaitu tergantung dari si auditornya, kalau menurut saya, lembaga asesornya. Apakah mau atau tidak. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, di dalam Pergub ANKT kita, tentang pengelolaan ANKT, kan di situ ada disebutkan kewajiban menyusun RPP ANKT, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan ANKT. Di situ disebutkan, di dalam pasal 12 ayat 3, bahwa proses penyusunan RPP ANKT itu harus melibatkan masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak, bahkan perusahaan di sebelahnya. Itu harus dilibatkan. Jadi itu mekanisme kita di dalam menyusun RPP ANKT. RPP ANKT itu kan dari hulu ke hilirnya, sampai nanti ke laporannya. Itu sudah ada mekanisme pelibatan masyarakat. Mungkin juga itu bisa diadopsi, Mbak Brita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami melihat di layar ada Bapak Kasuma Wijaya, raise hand. Apakah ingin menambahkan dari sisi sertifikat apa? Dari sisi Bapak, silakan Pak. Sudah Pak, sudah bisa terdengar. Silakan Pak. Baik, saya coba ingin menambahkan mungkin untuk yang report ya, report bagaimana sistem penulisan yang tidak standar. Nah itu sebenarnya di dalam aturan terkait tadi di dalam sudah disampaikan juga dari materi dari KLHK, dari BPEE, kemudian dari Pak Hedrajat juga sudah menyampaikan di sana. Sebenarnya kalau memang kita mau lihat di dalamnya itu dari peraturan Dirjen ya yang 2014 tentang petunjuk teknis area bernilai konservasi tinggi, di situ sudah ada ya outline reportnya sudah ada. Cuman bagaimana ini nanti sekali lagi ini bisa sinergi ke dalam sistem RSPO ini, ISPO ini seperti apa? Karena memang di dalam Perdirjen itu kalau saya ngikuti itu adalah sebenarnya semangatnya itu adalah memang tidak terlalu lengkap outline-nya, tetapi harapannya kalau itu standar minimal sudah ada yang tercakup di dalam laporan itu sesuai sama outline yang sudah ada, nah itu bisa dibilang lengkap ya gitu ya. Karena memang kalau misalnya nanti apakah pertanyaan berikutnya nanti apakah semua report yang sudah pernah dilakukan atau dibikin atau dilakukan oleh semua kebun apakah harus dibuat ulang gitu maksud saya. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal dibuat ulang lagi padahal melalui sistem skema yang tidak mengikuti standar nasional, nah itu bisa dilihat apakah ada nggak di dalam report itu masuk outline yang ada disajikan di dalam Perdirjen ini. Kalau memang itu masuk, idealnya itu sudah bisa dinilai gitu. Begitu Mbak moderator, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk penambahannya Pak Kasuma. Ada juga lagi kita akan tanyakan, ada pertanyaan juga untuk Bapak Hedrajat dan juga Bapak Ujang di sini. Apakah ada toolkit resmi Pak dari pemerintah atau instansi terkait yang berisi teknis secara rinci bagaimana cara mengidentifikasi, cara mengelola dan cara monitoring areal NKT di dalam areal izin khususnya yang berkaitan dengan sistem sertifikasi ISPO. Tadi mungkin sudah disebutkan sedikit ya Pak Hedrajat, silahkan untuk kembali dijelaskan
mengenai hal ini? Silakan Pak Derajat. Baik Bu, secara khusus tidak ada, tapi kan dasar dari ketentuan itu kan dibikin merujuk kepada peraturan terkait, ya. Peraturan terkait dalam hal ini kan yang terkait ABKT dan kawasan lindung itu kan peraturan Menteri KLH yang harus dipedomi. Kemudian tadi dari petunjuk teknis pelaksanaannya dari Dirjen KSDAE itu kan sudah jelas gitu ya. Jadi itu yang harus dibaca oleh para auditor itu sehingga dia paham persis, dikaitkan bagaimana memahami indikator dengan verifier itu yang disebutkan di dalam Permen 38 2020 itu, sehingga dia tidak miss terhadap substansi untuk melaksanakan kriteria yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Pertanian 38 2020 itu, Bu. Kira-kira itu, Bu. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak, jika ingin menambahkan, Pak Ujang. Terima kasih. Kalau toolkit resmi pada level Provinsi Kalimantan Timur yang harus digunakan oleh seluruh perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, ya tadi saya sebutkan adanya Pergub ANKT nomor 43 tentang pengelolaan ANKT dan Pergub 12 tentang kriteria ANKT. Artinya apa? Kita sudah jauh lebih melangkah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, adakah toolkit itu yang bisa diacu. Nah, bedanya toolkit resmi yang tadi yang saya katakan Pergub 2 Pergub ini itu sangat detail digunakan untuk perkebunan kelapa sawit atau perkebunan secara umum, bukan hanya perkebunan kelapa sawit, utamanya kelapa sawit. Kalau yang disampaikan Pak Hendrajat tadi itu kan mengacu kepada saya sudah baca semua aturan itu, Pak Hendrajat. Ya, Pak. Intinya itu lebih banyak kepada identifikasi dan inventarisasi. Pada saat ditanya bagaimana mengelolanya, nggak ada itu, Pak. Ya. Ya, makanya di dalam Pergub ANKT nomor 43 itu kita tuangkan di situ cara pengelolaan. Cara pengelolaan ini bahkan kita mengatur pada area yang telah berizin atau yang belum berizin. Kalau yang sudah berizin karena Pergub ANKT ini kan terbitnya tahun 2021. Sementara perusahaan ada yang sudah tahun 90-an beroperasi. Kami juga mengatur mekanismenya. Bagaimana perusahaan yang telah existing. Kami juga mengatur bagaimana perusahaan yang baru mengajukan izin terkait dengan pengelolaan ANKT. Jadi aspek sebelum dan sesudah, aspek di luar izin dan di dalam izin sampai ke pelaporannya kita atur. Itulah yang tadi kami katakan, kalau mau disebutkan, toolkit resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di dalam melakukan pengelolaan ANKT itu sudah tersedia. Tinggal apakah pemerintah nasional mau mengadopsi itu yang bisa kemudian bisa digunakan oleh provinsi lain setelah diadaptasi tentunya untuk bersama-sama sekali lagi berkolaborasi, menyamakan langkah dan segala macam untuk kemudian mampu sektor perkebunan secara umum ini berkontribusi kepada target-target pembangunan nasional yang tadi targetnya 70 juta hektar tadi, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, Mohon di-share Pak Ujang ya untuk bahan kebijakan di Jakarta, Pak Ujang, Pergub yang Bapak maksud tadi. Terima kasih sebelumnya. Siap. Ya, langsung di follow up ini, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya kepada Pak Hendrajat kembali, Pak, dari Pak Popo di sini. Apakah ada saluran pengaduan ini, Pak, dari masyarakat atau untuk perusahaan yang tidak mengelola ABKT dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku? Apakah ada, Pak? Ada, Bu. Jadi peraturan Menteri 38/2010 itu mengatur terhadap para pihak yang melakukan banding atau keluhan ya. Keluhan ini disampaikan kepada lembaga sertifikasi ISPO, kemudian nanti akan direspon dan lembaga sertifikasi ISPO itu nanti akan memberikan respon dan ditembuskan kepada sekretaris komite ISPO. Manakala di situ ada yang harus keluhannya ke tingkat banding ya. Banding tentu yang menyangkut kebijakan dan itu nanti akan diputuskan ada tenaga ahli untuk itu ya, akan dibentuk oleh tim yang melibatkan ahli yang berkompeten yang terhadap substansi yang dipermasalahkan itu. Jadi ada mekanismenya, Bu. Jadi kalau keluhan para pihak silakan
ya silakan menyampaikan kepada lembaga sertifikasinya. Tapi kalau sudah nanti yang statusnya banding menyangkut kebijakan, itu ada tim yang dibentuk oleh pusat yang kita tunjuk tenaga ahlinya siapa sesuai substansinya. Saya kira itu, Bu. Makasih. Baik, terima kasih banyak. Di sini masih juga bergabung ada Pak Dedi. Pak Dedi masih bergabung bersama dengan kita. Pak Dedi mungkin ingin menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang terakhir ini, Pak, mengenai satu sarana pengaduan masyarakat pengawasan ABKT. Silakan, Pak. Iya kan, kalau untuk kaitannya dengan sertifikasi ya, ini tentu juga bisa ke LS-nya ya. Nah, tentu juga bisa juga nanti ke Sekretariat Komite ISPO juga mungkin nanti ya. Di Direktorat Jenderal Perkebunan, Mbak, di Jakarta ya, di Gedung C, di lantai 5. Ini juga di situ juga ada Sekretariat Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan di lantai 5 juga di Gedung C ya. Mungkin itu sementara dari kami. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik, berbagai pertanyaan sudah kita tanyakan, namun dalam diskusi kita ini masih ada beberapa hal yang perlu kita kerucutkan bersama begitu ya. Saya akan tanyakan kepada perwakilan pemerintah pusat juga kemudian Komite ISPO di sini. Terkait dengan tadi dari diskusi yang disampaikan, ada satu permasalahan utama untuk melaksanakan run aksi ini adalah pada adanya gap. Tadi sudah disampaikan gap-gap yang ada dan berkali-kali disebutnya perlunya sinkronisasi. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah dari pemerintah pusat dan juga Komite ISPO untuk kemudian closing the gap dan kemudian membuat sinkronisasi dari berbagai standar yang ada selama ini. Silakan, saya akan minta kepada Pak Nandang terlebih dahulu, Pak. Baik, Pak Nandang. Baik, mungkin kepada, mohon maaf Pak Nandang, harus menghadap Pak Dirjen, mohon maaf saya akan ke Pak Derajat lagi kalau begitu. Dari Komite ISPO, silakan Pak. Baik, saya kira pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pembinaan terhadap regulasi Peraturan Menteri Pertanian 38/2020 itu. Jadi tentu masukan dan saran dari para pihak itu sangat diharapkan kalau memang ada. Jadi pemerintah akan melihat regulasi ini, kekurangan-kekurangannya apa, masalahnya di mana, dan melakukan pembinaan dengan pemerintah daerah tentunya ya, dari gubernur, kepala dinas perkebunan, dan sampai kepada kabupaten. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi kuncinya adalah pemerintah akan melakukan pengawasan pembinaan dan juga terbuka terhadap masukan-masukan yang ada untuk pelaksanaan run aksi ini. Dari Pak Ujang dari pemerintah daerah, apa Pak, mumpung di sini ada dari Pak Derajat, apa yang pertama-tama perlu dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian sinkronisasi yang tadi berkali-kali Bapak sebutkan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Prita. Ini kalau saya ditanya, ini kesempatan buat saya nih menyampaikan beberapa hal terkait dengan ISPO secara lebih general. Pertama begini, untuk mendapatkan sertifikasi itu kan ada kondisi-kondisi pemungkin ya Pak, Mbak ya. Kondisi pemungkin itu jadi misalnya pelaksanaan PUP, kemudian apakah dilakukan yang melakukan PUP di kabupaten kota itu memadai atau tidak, dan seterusnya. Karena sebelum bisa melakukan ISPO dia harus lolos penilaian usaha perkebunan dulu begitu. Jadi kondisi-kondisi pemungkin untuk sebuah perusahaan mendapatkan dan mengikuti sertifikat ISPO itu juga harus dipikirkan. Ya kan? Karena itu menjadi bottleneck di tingkat daerah. Itu yang pertama. Dan ini berhubungan dengan kapasitas kabupaten kota untuk melaksanakan penilaian usaha perkebunan. Jadi jangan hanya sekedar memperbaiki PNC dari ISPO-nya, tapi kondisi-kondisi pemungkin di tingkat daerah itu juga perlu dipikirkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah
mekanisme sekarang ini terus terang saya di pemerintah provinsi sangat sulit mendapatkan secara mudah dan cepat di Kalimantan Timur ini update ISPO-nya berapa sih gitu ya Mbak ya, dan segala macam perusahaan apa, luasnya berapa dan segala macam. Kalau ini agak sulit sekarang mengenai peta Pak, apakah juga menghadapi kendala peta kalau untuk pemerintah daerah, pusat, dan kemudian juga yang dipegang oleh swasta? Kalau pemetaan sebetulnya tidak terlalu sulit, Mbak, tapi memang memerlukan proses saja. Dan kita sekarang sedang terus berjalan ke arah tersebut. Itu aspek teknis saja kalau menurut saya. Dan kita sudah memiliki satu kebijakan, satu data, satu peta. Tapi dalam konteks ANKT ini kan perlu tematik yang lebih detail. Jadi sebetulnya tidak masalah, itu hanya aspek teknis saja. Yang tadi saya katakan itu adalah aspek-aspek infrastruktur dan kondisi-kondisi pemungkin yang kemudian diperlukan untuk mendorong ISPO ini lebih cepat bergerak. Misalnya berapa sih jumlah untuk mendorong perusahaan-perusahaan itu mendapat ISPO itu juga harus dipikirkan begitu. Dan yang kedua tadi Pak Hendrajat minta tolong saya kalau bisa Komisi ISPO, Sekretariat ISPO buat website yang bagus, kemudian dibuka semua perusahaan yang sudah dapat ISPO yang sedang proses segala macam supaya kita bisa tahu kondisi masing-masing. Sekarang ini kan lembaga-lembaga asesor itu mengaksesnya nggak mudah Pak, datanya tersebar di mana-mana. Jadi sistem informasi ISPO ini juga sangat penting bagi kami di daerah. Mengapa ini menjadi penting? Kalimantan Timur ini mungkin saya nggak tahu provinsi yang lain, satu-satunya dinas perkebunan yang menggunakan indikator ISPO itu sebagai indikator kinerja utama, dan itu harus dilaporkan setiap 6 bulan, setiap tahun. Nah kalau datanya nggak ada, saya merujuk kemana gitu, data yang resminya. Itu yang susah, jadi kami harus gerilya cari satu-satu gitu. Itu kesulitan kami di daerah Pak Derajat. Moga-moga ini bisa ditindaklanjuti dengan segera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Teknis tapi ini sangat berpengaruh begitu ya, sistem informasi ISPO yang terintegrasi itu sangat-sangat penting. Sekaligus ini menjadi satu closing statement, saya akan minta pertanyaan yang sama kepada pihak swasta di sini. Bagaimana tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ujang tadi, gimana caranya kita bisa mendorong ISPO lebih cepat begitu? Karena kita punya target, dan bukan hanya soal target, itu tentunya berkaitan juga cepatnya isu yang berkembang di global, isu climate change, di mana kita tahu bahwa nilai ekspor kita sangat tinggi dan berkali-kali kita berhadapan dengan isu sustainable palm oil di Indonesia di pasar global. Jadi saya akan langsung saja sarannya singkat padat Pak, karena kita sudah mau closing, masing-masing 1-2 menit saja. Saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Dadam, pengalaman dari perusahaan, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mendorong ISPO ini bisa lebih cepat sesuai dengan target dari pemerintah. Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Prita. Ini suaranya jelas dengan Mbak Prita? Ya. Baik. Pertama, kami sendiri menyadari bahwa ISPO ini mandatori, artinya wajib, karena seperti tadi yang sudah bilang Pak Derajat, itu adalah payung hukumnya. Bahkan ada time bond atau timeline yang harus penuhi. Gitu. Kalau enggak, itu ada konsekuensi hukum. Dari mulai yang ringan, teguran, sampai ke pencabutan izin. Pertama itu. Nah, dengan dasar itu, pengalaman kami membuat kayak semacam program ataupun time schedule untuk sertifikasi ISPO. Memang tidak mudah, karena ini menyangkut pemenuhan daripada prinsip dan kriteria yang sudah ditetapkan. Apalagi ISPO ini adalah sebenarnya legal compliant, jadi tidak ada tawar-menawar di dalam pemenuhannya. Nah, timeline ini yang menjadi memang beberapa hal, karena ini menyangkut legal compliant pasti ada terbatas, contoh di dalam masalah perizinan. Iya, mohon maaf suaranya terkendala Pak Dadam. Mungkin ya, silakan Pak. Sekarang jelas, maaf. Baik, tadi mungkin ada kendala audio. Sekarang jelas terdengar, Bu? Sangat jelas, Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi kuncinya adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa ISPO ini adalah sifatnya mandatori, artinya wajib dipenuhi, karena ISPO ini adalah
pemenuhan peraturan perundangan atau legal compliance. Sehingga kalau tidak dipenuhi, ada dampak seperti yang tadi disampaikan Pak Herdrajat, itu adalah konsekuensi hukum, dari mulai yang ringan sampai yang beratnya adalah pencabutan izin. Lantas langkah untuk mendorongnya bagaimana Pak? Saran Bapak? Nah, untuk mendorongnya adalah pengalaman kami membuat timeline ataupun schedule. Satu PT ataupun satu pabrik ataupun satu kebun sudah memenuhi, itu kita akan dorong itu menjadi benchmark dari kebun yang lain, termasuk bagi kebun-kebun yang masih dalam proses pengembangan, pabrik atau kebun. Nah, itu akan terdorong karena di dalam satu grup kami tidak mungkin membeda-bedakan. Jadi harus sama. Misalnya suatu kebun ini sudah mempunyai standar terkait dengan pengelolaan NKT, yang lain pun harus sama. Dalam pengelolaan limbah B3 juga itu harus sama, harus dipenuhi. Nah, itu otomatis terdorong, dan di dalam program itulah yang menjadi kunci, karena itu juga menjadi kunci konsekuensi terhadap kebijakan manajemen, biaya, dan juga terkait dengan budgetingnya gitu ya Bu. Baik. Terima kasih. Jadi ada satu contoh yang kemudian bisa direplikasi kepada perkebunan lain. Iya. Terima kasih Pak. Pak Dadam, dan tadi saya melihat di layar Pak Dedi Junaidi resen. Silakan Pak Dedi jika ada yang ingin ditambahkan terkait dengan diskusi kita. Mungkin ini ya tadi yang merespon kaitannya data ISPO Pak Ujang khususnya, ya memang saat ini ya kita sedang bersama tim sekretariat Pak Herdrajat, kan memang masih masa transisi ya Bapak Dita, Bapak sekalian, mengenai sekretariat komite ISPO. Jadi bukan komisi, kalau salah sekarang itu adalah komite ISPO namanya. Kalau dulu komisi ISPO, sekarang itu komite ISPO ya. Nah, ini kan ada transformasi yang signifikan. Kalau di dulu Permentan 11 tahun 2015 kan pada saat audit itu laporan akhir itu masuk ke sekretariat. Maka di dalam sistem bisnis proses yang sekarang ini, semua dari proses audit ini ya, dari mulai registrasi sampai audit, pendaftaran sampai audit, tahap 1, tahap 2, pengambilan keputusan sampai penertangan, penerbitan sertifikasi sepenuhnya menjadi kewenangan dari lembaga sertifikasi ISPO. Jadi memang sekretariat itu sangat jauh berbeda fungsinya dengan dulu sekretariat komisi ISPO ya, kalau sekarang namanya sekretariat komite ISPO. Nah, jadi kita sistemnya sedang berjalan, dan juga memang ini juga yang signifikan adalah bagaimana sebetulnya penerbit izin, ini gubernur maupun bupati ya di Sentra Sawit juga sebagai pembina sekaligus pengawas ya. Nah, memang nih Pak Ujang sistemnya, kalau ini dulu tidak masuk di dalam Permentan 11 2015. Nah, maka di dalam Permentan 38 tahun 2020 ini ya, selain dulu Direktur Jenderal Perkebunan atau Menteri Pertanian, dalam Direktur Jenderal Perkebunan juga gubernur ya, ataupun nanti bupati Sentra Sawit juga melakukan pembinaan pengawasan. Nah, tentu dalam ini kan didelegasikan ke kepala dinas yang membidangi perkebunan ya, baik level provinsi maupun kabupaten. Nah, mengenai data-data surat-surat sudah kami terima, termasuk dari Pak Kadis Kaltim ya. Nah, tentu nanti kalau udah sistem informasinya berjalan ya, tentu ini juga akan semua kan nanti kepala dinas perkebunan yang terkait ya, nanti akan mendapat hak akses tentunya terkait dengan data-data sertifikasi ISPO ini. Ya, doakan aja bisa segera berjalan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dedi Junaidi. Pak Nandang sudah kembali bergabung bersama kita. Pak Nandang, silakan nih sebagai closing statement. Tadi mengemuka adalah mengenai gap yang masih terjadi di level tapak begitu ya, dan juga level teknis pelaksanaan. Kemudian juga perlu ada sinkronisasi. Apa yang akan dilakukan khususnya untuk KLHK untuk mendorong hal ini agar tidak terjadi bottleneck begitu Pak untuk percepatan ISPO. Silakan Pak. Baik, makasih Mbak moderator. Jadi saya sampaikan sebetulnya memang kami membuat pedoman teknis itu tidak khusus untuk ABKT di perkebunan atau khususnya ABKT perkebunan sawit, karena kami kan tidak hanya untuk ABKT perkebunan sawit. Peraturan-peraturan dirjen maupun pedoman NSPK yang kami buat itu bisa diacu. Nah, kalau tadi dikatakan kita baru ke kriteria tapi belum ke pengelolaan, sebetulnya ada
yaitu tentang penilaian efektivitas pengelolaan KEI. KEI itu di dalamnya adalah ABKT termasuk. Nah, memang perlu, tadi sepakat dengan Pak Herdrajat, ini sepertinya kita perlu lebih banyak duduk bareng lebih sering itu Pak Her, Pak Dedi, untuk pertama mensinkronisasi istilah dulu. Karena ada yang bilang ABKT, ada yang bilang NKT, di kami ABKT itu adalah bagian dari KEI gitu. Dan ini istilah-istilahnya kan perlu satu kita pemahaman bahwa ketika menyebut barang itu yaitu sebenarnya sama dengan yang dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga untuk sinkronisasi tadi kami mengajak tadi kalau sering-sering diajak kumpul kami siap, dan kalau diperlukan misalnya untuk meyakinkan bahwa pengelolaan bagaimana sih ABKT itu silahkan kalau mau dirancang kapan kami Zoom itu untuk dengan teman-teman perkebunan Pak Her, kami siap untuk memaparkan bagaimana sih efektivitas pengelolaan ABKT atau KEI tersebut, kami akan coba sampaikan. Baik. Berikutnya adalah mungkin perlu penguatan, itu sudah clear jelas di kriteria indikator itu menyebut BKSDA, jadi laporan dinilai dan sebagainya oleh KSDA untuk kriteria nomor sekian. Nah, ini di Permentan 38 memang tidak jelas siapa yang menerima laporan soal pengelolaan ABKT, pengelolaan TSL, tabungan satwa liar dan seterusnya. Hanya ketika konflik baru diminta berhubungan ke PKSDA. Mungkin juga teman-teman kebun jadi bingung juga ketika selesai menyusun itu ada yang bocor, itu ada yang masuk, Mbak. Iya, mohon maaf ya, ini ternyata ada kendala. Baik, 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 terima kasih. Dan menurut saya mungkin perlu juga memang kami sepakat kejelasan ini mereka buat laporan, buat itu terus siapa yang akan menilai? Apakah langsung ke ISPO? Sementara kami yang di ini juga tidak punya, bukan tidak punya kewenangan, tapi tidak diberi mandat untuk memeriksa dan sebagainya. Saya kira ini pintu masuk yang baik, yang sangat ini, dan ke depan bisa kita terus lakukan, Pak Her, Pak Dedi, ngobrol-ngobrol seperti ini, dan mungkin ke depan tidak perlu terlalu serius juga, nggak apa-apa nih, kalau ini kan terlalu serius gitu ya. Mungkin yang berikutnya kita ngobrolnya agak santai, jadi setiap orang bisa saling tanya, saling debat, dan seterusnya. Dan melalui media Zoom saya kira akan lebih baik. Itu mungkin Mbak Prita dari kami, terima kasih. Kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nandang Prihadi, dan mohon maaf ini Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi ada yang bocor nih, memang beberapa kali dalam seminar-seminar ini seringkali ada hacker yang ikut masuk begitu ya, dan membuat kacau dengan gambar-gambarnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nandang Prihadi dari KLHK, Bapak Ujang Rahmat dari Kalimantan Timur, Pemda Kalimantan Timur, juga Bapak Herdrajat Natawijaya dari Komite ISPO, serta juga Bapak Dadam Saiful Hadi dari PT Dharma Satya Nusantara. Terima kasih juga untuk penanggap. Di sini ada Bapak Kasuma Wijaya dari Trupan Bos Indonesia, juga Bapak Trimadi Nurbayoto dari Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia, TUF Renlan. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, satu dialog yang sangat baik, begitu ya. Kita tahu bahwa kita bisa melihat bahwa dalam perbincangan kita kali ini semua pihak ini sepakat bahwa ISPO ini harus didorong percepatannya, begitu. Karena dengan gimana ABKT menjadi salah satu dari kriterianya. Karena ini bukan hanya bicara mengenai target pemerintah 2024 70 juta hektar, tapi ini lebih lagi ISPO ini adalah sebuah brandnya Indonesia mengenai sustainable palm oil di pasar global. Kita tahu beberapa serangan terhadap Indonesia mengenai hal ini, sementara besarnya potensi ekspor Indonesia yang bisa diraih oleh Indonesia. 400 triliun Bapak Ibu di tahun 2022 meningkat sangat drastis di era pandemi ini. Belum lagi juga kemudian jumlah tenaga kerja yang tersangkut yang terhubung di dalamnya ada sekitar 20 juta tenaga kerja, melihat besarnya juga kebutuhan tenaga kerja di depan begitu terkait dengan bonus demografi, maka semua ini menjadi urgent.
Jadi urgent untuk kita kemudian dorong bersama. Tadi kita sudah petakan ada beberapa kendala terkait dengan gap-gap yang ada, namun upaya-upaya sinkronasi tadi sudah kita dengarkan, sudah terus didorong lewat berbagai dialog ini, saling mendengar apa yang terjadi di lapangan, apa kebutuhannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta juga industri. Jadi kita harapkan bahwa ke depan akan lebih banyak dialog-dialog seperti ini untuk saling menemukan bottleneck-nya di mana, agar percepatan ini bisa sama-sama dikejar dan kemudian kita semua dapat merasakan manfaatnya. Karena kalau bicara soal sawit, ini yang merasakan manfaatnya banyak ya se-Indonesia begitu. Jadi mari kita dorong bersama percepatan ini. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah mengikuti acara kita pada hari ini dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan ABKT di Indonesia, serta juga tahapan-tahapan kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi indikator dan ketentuan di dalam sertifikasi ISPO. Kemudian untuk bahan-bahannya nanti kemudian akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu hadirin sekalian. Tadi juga sudah ada petunjuk teknis yang jika Anda membutuhkan, tadi sudah disebutkan ada di mana petunjuk teknisnya gitu. Dan tentunya kita berharap pula setiap tantangan, isu strategis dan juga rekomendasi dalam rangka percepatan upaya pemenuhan sertifikasi ISPO ini berkaitan dengan kriteria perlindungan kawasan lindung, juga areal bernilai konservasi tinggi dapat tertangani oleh pihak yang terkait. Namun sebelum kita mengakhiri acara, kita akan mendengarkan terlebih dahulu, ini ada closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Junaidi. Kami persilakan Pak. Baik. Baik, terima kasih Mbak Brita. Saya kira nih webinar kita dari pagi sampai siang ini ya luar biasa ya, bahwa memang di satu pihak ya nilai ekonomi dari sawit itu luar biasa, ternyata juga memang bagaimana industri kelapa sawit juga sangat concern dengan tadi bagaimana kita bisa menjaga, berkontribusi dalam rangka kaitannya menjaga konservasi, menjaga keanekaragaman hayati ya, kemudian area bernilai konservasi tinggi ya. Tadi dari dialog juga masih banyak masukan-masukan khususnya ke kami di Sekretariat Komite ISPO ya. Ya memang kami mengakui bahwa New ISPO ini ya kita baru melewati setahun lebih ya, tentu seperti sampaikan Pak Her, kita juga memang Komite ISPO juga harus melakukan evaluasi ya, karena ini dipimpin Menteri Pertanian tentunya. Nah, saya kira tadi banyak masukan-masukan baik dari para narasumber serta para peserta yang luar biasa juga tadi ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dan kami mengikuti juga. Nah, tentu ini bagian bagaimana ISPO ini ke depan lebih baik lagi, khususnya lagi bagaimana kaitannya dengan juga tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 6/2011. Kami siap bekerja sama Pak Nandang ya, karena memang teman-teman dari KLHK juga termasuk yang aktif bersama kami, dan kami siap juga tadi sosialisasi yang lebih intensif ya, dan juga bagaimana Jukni seperti disampaikan Pak Kadis Katim, tentu ini juga akan kita follow up ya, dan ini juga saya kira menjadi salah satu rencana kerja tahun 2022 ini. Sekali lagi terima kasih para narasumber, para webinar yang aktif luar biasa, masih bertahan sampai saat ini masih 255 orang ya, luar biasa. Juga Mbak Prita yang sebagai pemandu juga bisa memotivasi ya para peserta untuk lebih aktif. Demikian dengan mengucap alhamdulillah saya tutup pertemuan atau webinar ya series ini yang kaitannya dengan ABKT dalam sertifikasi ISPO ini. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Dedi Junaidi dan Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu juga memisahkan kita pada acara seri webinar konservasi yang pertama diprakarsai oleh Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 atau RAN KSB dengan tema memahami areal bernilai konservasi tinggi atau ABKT dalam sertifikasi ISPO yang resmi ditutup tadi oleh Pak Dedi. Saya Prita Laura undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di seri webinar konservasi selanjutnya. Kami ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.